pagi hari ini. Selamat datang sekali lagi di Ruang Usaha Nusantara atau RAN, cuan tanpa ribet. Nah, pada pagi hari ini tentu semua teman-teman semangat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan begitu semangat untuk mengikuti webinar pelatihan pada pagi hari ini. Karena semangat, saya juga perlu menginformasikan kenapa sih acara RAN atau Ruang Usaha Nusantara ini diadakan. Nah, sebenarnya acara ini adalah diharapkan bisa menjadi ekosistem rintisan usaha yang bisa saling berkolaborasi dari hulu sampai hilir. Dan tentu dengan harapan rintisan usaha lokal dari teman-teman semua dapat go global alias mendunia. Amin, amin. Itu menjadi harapan kita semua ya. Nah, Ruang Usaha Nusantara ini didukung oleh 3 entitas, yaitu Truth, Big Three, dan juga Trend2, yang memiliki uh, expertise yang berbeda-beda. Nantinya diharapkan misalnya Big Three ini expert dalam penyelenggaraan event virtual, lalu Truth ini expert dalam digital marketing dan branding, dan Trend2 expert dalam pelatihan semua soft skill. Dengan menyatukan 3 entitas ini, kita harapkan bisa menjadi kekuatan besar untuk mendampingi teman-teman UMKM nanti yang tergabung dalam RAN dalam mewujudkan rintisan usaha yang berkelanjutan dan sukses baik di tingkat lokal maupun dunia. Nantinya setiap teman-teman UMKM yang tergabung di RAN atau Ruang Usaha Nusantara diharapkan bisa saling support, berinteraksi, atau bahkan menjadi narasumber atau menjadi moderator seperti saya, berbagi ilmu dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh RAN, baik itu webinar, nanti ada mungkin live Instagram, dan kegiatan mungkin kita ada kayak networking night dan lain sebagainya. Jadi diharapkan partisipasi teman-teman untuk ikut mensukseskan RAN ini, Ruang Usaha Nusantara, dari kita untuk kita. Dengan tagline sekali lagi, cuan tanpa ribet. Nah, penasaran juga, apa sih kegiatannya dan kalau acara-acara seperti ini, ada nggak sih copy materinya? Bisa didapatkan di Instagram kita, @ruangusahanusantara. Sekali lagi ya, makanya follow Instagram kita, @ruangusahanusantara. Nah, pada pagi hari ini, pastinya udah nggak sabar kan, ingin mengikuti langsung bagaimana webinar pelatihan yang dibawakan oleh narasumber yang kece dan luar biasa, plus cantik lagi. Nah, daripada penasaran, kita simak dulu profil yang satu ini. Narasumber kita pagi ini mengawali karir jurnalistiknya di Metro TV sebagai reporter sejak tahun 2008. Dia dikenal sebagai pembawa berita di Metro Pagi, Prime Time, Headline News, Editorial Media Indonesia, Top News, President's Corner, dan Metro Malam. Selain jurnalistik, dia juga aktif dalam berbagai aktivitas seni seperti menari, musik, dan teater, serta aktivitas mengajar public speaking di berbagai kampus, instansi pemerintah, hingga korporasi. Langsung aja yuk, kita sambut narasumber kita, news anchor sekaligus public speaker, Yohana Margareta. Dan pagi ini sudah bergabung bersama kita secara virtual dari kediamannya ya, Yohana Margareta. Apa kabar, Yo? Hai Michael, semua apa kabar? Ya Nah, ini ampun, teman-teman juga terharu banyak loh ya. bergabung di sini, ingin mendengarkan langsung bagaimana sih caranya kita bisa mengkomunikasikan produk kita. Kan banyak banyak banget ya, nggak bisa dipungkiri kita sering banget untuk memasarkan produk menggunakan influencer. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir kita sendiri bisa menjadi influencer buat produk kita sendiri ya, Yo. Iya, benar sekali Michael. Sebelumnya saya pengen nyapa teman-teman yang ada di sini ya. Ini tapi ngomong-ngomong Michael, Ya, kok semuanya tidak nampak ya betul. Silakan wajah-wajah nyalakan fitur bahagianya di videonya. pagi hari ini. Boleh dong teman-teman buka videonya, cie. Tak kenal kata sayang cu. Tuh udah ada yang cantik banget nih, udah ada Mbak Hana, ada Mas Didi, ada Rohan, ada Dian. Banyak banget ya yang join. Terima kasih loh teman-teman. Makasih loh Mike sudah diundang di acara ini. Ya, langsung aja yuk. Kayaknya teman-teman kan udah Oke. nyalain fitur video dan kita ingatkan juga kepada teman-teman bahwa nanti ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh ahlinya yaitu Yohana Margareta ya. Jadi siapin aja pertanyaan kalau mau ada study case yang bisa kita bantu untuk Heeh. kita kasih input begitu ya Yo.
Ya, benar sekali. Baik, terima kasih ya Michael. Kita langsung mulai aja ya, karena waktu kita juga terbatas. Nah, teman-teman, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, aku Yohana Margareta. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mike tadi, kita benar-benar pengen belajar sama-sama untuk sharing tepatnya ya. Karena kalau dibilang saya bukan ahli marketing atau pemasaran, tapi di sini saya juga pernah menjadi konsumen, pernah juga menjadi influencer. Jadi kita sama-sama yuk kita cari tips yang paling jitu buat teman-teman semuanya tanpa harus mengeluarkan banyak sekali duit. Kita bisa loh mengejual produk kita secara mandiri atau swadaya, yaitu dengan mengembangkan kembali apa yang kita miliki. Jadi kadang kita itu terbawa gitu kan, kita UMKM nih, kita pengen menghasilkan suatu produk tapi kita takut coba, kita takut memulai karena apa? Kita udah minder atau keder dulu nih. Aduh, aku udah bikin suatu produk nih tapi gimana cara memasarkannya di digital medsos kayak gini? Aduh, sewa influencer juga mahal gitu kan. Nah, kenapa aku bisa ngomong kayak gini teman-teman? Karena banyak sekali di DM ya, di DM itu banyak teman-teman UMKM yang itu pada DM untuk dipromosikan produknya. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah. Itu kan bagian dari usaha ya. Itu harus tetap dilakukan, nggak ada masalah. Tapi kan mau sampai kapan sih kita harus kayak memohon-mohon pada influencer ya kalau dibaca. Tapi kalau enggak gimana gitu kan. Kita kan nggak boleh bergantung dari mereka. So, kita harus membuat amunisi yang kita miliki ini bisa lebih efektif, yaitu dengan apa? Cara komunikasi yang baik tentang produk kita sendiri gitu. Cara komunikasi seperti apa sih, Mbak? Tapi kan mungkin aku nggak bisa ngomong selancar Michael Chandra gitu kan, atau seperti yang influencer lainnya. Ya kita nggak perlu, intinya gini, kita tidak akan menonjolkan apa yang menjadi kelemahan kita di sini. Kita jadikan itu suatu peluang. Mana yang mungkin nanti menjadi kekuatan kita dalam berkarya, ya udah kita tonjolkan. Sebelum nanti kita akan ngobrol masalah bagaimana untuk mengkomunikasikan secara verbal ataupun secara tulisan produk kita, yuk kita pengen kembali mengkaji teman-teman. Kalau teman-teman di sini mayoritas adalah teman-teman yang juga punya usaha kecil, UMKM, yuk kita sedikit lagi menilik atau mungkin melihat apakah memang sudah benar nih produk yang ingin kita mungkin jual atau mungkin kita delivery ke konsumen itu memang sudah sesuai target atau sudah sesuai dengan visi misi yang kita inginkan. Dan kalaupun kita ngomong soal visi misi atau motivasi kita jualan, sebenarnya ini untuk apa? Hanya untuk sekedar duit, ngikutin tren, gaya-gayaan biar kayak ya ini kan kita kayak punya bisnis mata atau gimana? Nah, itu soalnya itu akan beda caranya gitu. Akan beda caranya dan kesiapan mental untuk menerima hasilnya pun juga berbeda. So, biar teman-teman juga nggak stres di era pandemi kayak gini, semua orang juga udah berusaha banting tulang untuk survive. Kita cek lagi ya, sebentar saja. Kita mau cek slide berikut ini. Mungkin teman-teman bisa dibantu ya. Tunggu. Sekali lagi teman-teman, kita sharing ya. Nanti silakan untuk berbagi jika ada pengalaman-pengalaman atau ada kendala-kendala teman-teman di lapangan dalam mempromokan atau men-sharing brandnya. Kita harus pertama memahami konsep dasar dari brand itu sendiri apa sih dan kenapa harus ada brand di dunia ini. Why gitu kan? Kenapa harus ada branding? Teman-teman kalau kita lihat ya, kita aja manusia harus punya nama, ya kan? Saya dan Yohana Margareta dan Michael Chandra, teman-teman tahu bedanya. Selain jenis kelaminnya berbeda, walaupun demikian kalau nggak ada namanya, manggilnya gimana? Susah dong. Itu aja misalnya saya Yohana Margareta, manggilnya aja di rumah namanya beda, di kantor beda, di pergaulan juga beda. So itu memang brand kita selaku pribadi yang pada akhirnya kita tidak bisa hindari, itu akan tercipta dengan sendirinya di masyarakat. Nah, kita harus memahami betapa memang yang namanya identitas itu penting. Next. Kita pahami konsep brand dan itu apa sih brand itu? Next. Nah, ini teman-teman, ada kacang. Dua-duanya sama-sama kacang. Mungkin sebenarnya kalau dilihat dari kacangnya sama aja gitu kan. Mungkin yang tanpa merek bisa saja lebih enak dibandingkan yang dengan merek, ya kan? Tapi coba kalau teman-teman kebetulan nih, teman-teman nggak sengaja beli kacang ini yang tanpa merek di suatu toko, ya kan? Terus teman-teman pergi, wah ketika dicoba enak banget nih kacang. Aduh, terus ada temennya teman-teman juga yang nanya, beli di mana? Di warung itu sih, namanya apa gitu kan? Bingung kan ngasih taunya? Pokoknya warung di sana deh. Nah, ketika balik lagi ternyata itu kacang udah nggak ada. Terus nyarinya di mana? Susah dong gitu kan. Padahal itu kacang enak banget. Pada akhirnya ya udah deh cari yang ada aja. Ternyata mungkin
yang ada nama mereknya nggak seenak kacang itu. Sayang dong, padahal ini kacangnya benar-benar potensi banget dong untuk bisa bisa meraih market kan gitu kan. So sayang aja. Bukan berarti yang nggak ada brandnya itu salah, tidak. Tapi kita hanya ingin kembali mengkaji betapa penting sekali brand itu, suatu identitas. Karena yang namanya proses pemasaran kan kadang kan dari mulut ke mulut ya. Jadi enak nih, oh yang misalnya kalau yang nggak ada namanya itu namanya kacang kacang enak gitu. Kacang apa sih itu namanya? Beli dong kacang kacang enak, terus bisa browsing, bisa cek di Tokopedia, bisa apa. Nah, kalau nggak ada semua juga intinya ada identitas di situ. Next, next, nih merpati sama Garuda, ya kan? Saya belum pernah coba kacang merpati sih, tapi saya sudah pernah coba kacang Garuda. Nah, kalau teman-teman dari zaman saya kecil ya sampai sekarang, kacang Garuda ini benar-benar kacang kulit yang melegenda, ya nggak sih? Kalau teman-teman pada ronda malam apa atau mungkin lagi hangout sama teman-teman, malam-malam begadangan nonton bola, semuanya kalau nggak kacang Garuda ada tuh satunya kacang dua kelinci. Masih dua kacang itu sebegitunya. Kacang itu benar-benar masih eksis loh sampai sekarang gitu kan. Karena apa? Konsistensi. Nah, ini juga ada yang tadi kacang merpati, tapi intinya ada brand di sini. Jenis-jenis brandnya ada ya, kita kenal. Tinggal pilih yang mau yang mana. Dan kenapa kacang Garuda juga ini menjadi apa ya, eksisnya besar karena konsistensi dan memang ini jadi dari big company juga. Tapi kalau nanti kalau ada waktu melihat sejarah bagaimana kacang Garuda ini benar-benar bisa ngebum juga itu banyak sekali prosesnya dan juga perjalanannya. Nanti kita akan ulas. Next. Oke. Nah, ini saingannya nih. Garuda sama dua kelinci. Teman-teman pilih mana nih coba? Coba boleh apa raise hand atau mungkin tunjuk jari. Siapa yang di sini Garuda? Tim Garuda. Tunjuk tangan deh. Siapa tim Garuda lebih banyak mana nih? Siapa yang tahu? Mike, Michael tim Garuda. Terus ada lagi nggak yang tim Garuda ya? Oke, tim Garuda sedikit nampaknya. Tim dua kelinci. Siapa di sini? Saya boleh tahu nggak? Rata-rata ditutup videonya soalnya ya kan. Tim dua kelinci ada? Tim dua kelinci? Oke. Nah, rata-rata ini tim dua kelinci dan tim Garuda ini sama sih, tapi ini memang dua kacang favorit. Kalau saya biasanya tergantung. Kalau nonton bola entah kenapa tuh saya dua kelinci aja. Karena dua kelinci itu kalau dari sisi produk itu memang kayak kacangnya itu lebih lebih tebel-tebel. Tapi kalau Garuda entah kenapa taste atau rasanya itu memang khas aja, konsisten dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Nah itu, jadi tergantung kebutuhan dan tergantung itu dapatnya apa gitu. Kalau saya ya gitu kan. Tapi intinya di sini kita bisa mengenal nih. Kenapa tadi kemudian saya bilang tim Garuda, tim dua kelinci, kemudian teman-teman bisa raise hand, bisa apa sih namanya mengangkat tangan karena teman-teman tahu bedanya kan dan pernah merasakan. Dan di situ ada pilihan, ada momen untuk memilih. Next. Sama halnya nih ya kan, ketika teman-teman kalau misalnya di luar negeri itu kan kalau ada peternakan sapi, itu pasti itu ada dikasih nomor agar sapi satu dengan sapi yang lain atau mungkin kerbau satu dengan kerbau yang lain, babi satu dengan babi yang lain atau mungkin apapun itu hewannya yang ingin dijadikan disembelih dijadikan produk itu tetap harus ada identitas. Ini aja hewan harus ada identitasnya ya. Mana yang sudah divaksin, mana yang belum, hewan mana yang mungkin sudah disteril, mana yang belum, itu semuanya ada identitasnya. So begitu penting identitas bagi produk-produk yang ingin kita pasarkan. Next. Sedikit saja lagi. Next aja. Oke, wait. Tunggu, boleh kembali sebentar. Ini mungkin perlu saya ini biar teman tahu. Brand, asal katanya itu dari brand atau to burn. Bangsa Viking memberi tanda bakar pada hewan ternaknya. Ini pertama kali munculnya tuh di situ, teman-teman. Next. Tahu teman-teman belum sempat dengar ya. Nah, pengertian merek menurut para ahli nih. Nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari tiga hal tersebut yang dimasukkan adalah untuk mengidentifikasi barang jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Itulah, agar ada suatu identitas. Merek sebagai aset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Next. Banyak sekali kalau kita mau lihat merek-merek dari banyak sekali sektor, ada gadget,
ada mungkin jasa, minuman, makanan, medsos, semuanya, semua pasti ada mereknya. Jutaan merek ada di dunia untuk banyak sekali sektor-sektor kehidupan ya, bisnis khususnya. Next. Brand vs branding. Brand sama dengan merek. Next. Branding. Branding adalah kegiatan membangun brand. Jadi teman-teman punya brand, itu harus di branding. Nggak misalnya saya punya brand Samsung, ya udah saya ciptain aja tanpa di branding, nothing gitu. That's why strategi pemasaran atau promosi itu penting. That's the branding gitu kan. Next. Kapan brand itu diperlukan? Ya kan? Brand diperlukan ketika terjadi kompetisi. Seperti yang tadi teman-teman sudah ketahui di awal ya, bahwa yang namanya brand itu kan sebagai bagian dari untuk identitas suatu produk atau karya kita yang membedakan dengan pesaing di sekitar kita. So, ketika sudah banyak sekali brand-brand, misalnya kalau minuman ya, kan yang namanya merek minuman kan banyak banget. So, kenapa branding itu perlu dilakukan agar kita ada karena ada kompetisi. Kalau kita duduk diam saja dan hanya melihat kanan kiri tanpa ada suatu upaya untuk melakukan branding dengan brand kita, so ya kita akan ketinggalan jauh. Nah, aktivitas branding itu juga seperti apa sih yang biasa dilakukan? Ya, itu tadi yang sekarang ini nanti kita akan bedah bagaimana kita branding brand kita dengan efektif, efisien dengan amunisi yang kita miliki. Kita next dulu. Oke, next. Nah, teman-teman tahu dong ini hitsnya kopi kenangan kayak apa ya kan? Di awal-awal nih sempat heran nih, kok ini kopi kenapa bisa ngehits banget? Ini investornya emang gede banget sih. Kopi kenangan ini kemudian dia buka gerai di mana-mana, dia bakar duit dulu. Ya, itu kalau yang memang modalnya gede. Tapi kita mau masuk ke aktivitas strategi kopi kenangannya yang luar biasa banget, di mana ketika mungkin kita gitu kan lihat kopi kenangan ya kan, dengan amunisi modal yang besar, dia nggak hanya tinggal diam. Dia memanfaatkan strategi promosinya dengan banyak membuka gerai, dan kemudian dia juga memberikan promo-promo gratis untuk para pelanggannya, dan dia juga memberikan suatu tagline atau moto-moto romantis yang kekinian untuk menggait para pembelinya yang berbau dengan cinta, mantan, dan juga kenangan. Itu kan lucu-lucu kalau teman-teman pernah beli kopi ini ya, itu bagian dari branding. So mereka tahu banget, dan mereka itu lahir juga di era di mana orang itu sudah memiliki budaya untuk nongkrongnya itu cukup besar ya, nongkrong dalam arti ngopi-ngopi doang, yang penting kumpul gitu kan. Sebelum pandemi ini kan sudah ada. Jadi bagaimana tim manajemennya itu benar-benar bisa memanfaatkan momentum yang ada untuk dihajar nih promosinya. Oke, next. Artinya di sini memanfaatkan peluang ya atau momentum. Ya kan udah banyak nih kan merebak, ada kopi kenangan, ada koi, ada kafe di bawah tangga ya. Next, semuanya itu tiga coffee shop tadi itu memiliki konsep yang berbeda-beda. Nah, kenapa mereka harus berbeda? Ya agar satu dengan yang lain tadi kita tahu gitu kan apa yang menjadi ciri khas di permukaan. Kenapa saya bilang di permukaan? At least dari bentukan kafe atau coffee shop-nya aja kita udah tahu itu beda. Dari identitasnya aja udah beda gitu. Walaupun sebenarnya kalau dirasa-rasa ya sama aja sih, bahkan kita mungkin bisa bikin kopi lebih enak nih di rumah dibandingkan mereka. Tapi kita sebagai konsumen atau manusia itu kadang memiliki kebutuhan lain gitu. Kenapa kita harus beli kopi di Kenangan, di Janji Jiwa, atau tadi di Bawah Tangga? Satu, karena kita ada kepentingan mungkin untuk nongkrong, untuk berkumpul, atau untuk bersosialisasi. Nah, kita butuh tempat-tempat seperti itu. Next, keuntungan branding di masa depan. Oke, langsung saja kalau ini kita lihat dari produk mobil ini, misalnya nih kan, kalau kita lihat teman-teman produk otomotif ya, sekarang udah, ataupun gadget deh, gitu kan. Sekarang ini udah muncul nih seri Avanza atau Xenia, ini kan sebenarnya kan satu tim ya, tapi ini beda bentuk. Begitu pula handphone, belum juga ada setahun sudah muncul inovasi-inovasi, ya kan? Kenapa sih kadang kita kesel dong? Ini kan aku baru beli nih handphone atau mobil Avanza, loh besok udah ada keluaran baru dengan inovasi yang berbeda. Ya kalau dari strategi marketing mereka, dari sudut pandang mereka, ya ini penting sekali untuk menjaga konsistensi
awareness masyarakat atau konsumen mereka agar kita selalu berinovasi nih, kita selalu eksis dengan perkembangan zaman dan juga teknologi. Jadi nggak dikasih nafas nih konsumen untuk tetap harus ingat mereka dengan segala macam inovasi-inovasi. Padahal nih ya kan, kalau kita lihat dari Avanza atau Xenia seri A sama dengan seri B, paling bedanya cuma dikit. Begitu juga dengan handphone. Nah ini memang kalau untuk sebagai seorang pengusaha ya, kita tuh harus melihat kacamatanya tidak boleh sempit atau pendek. Kita harus ada visi. Kita harus bisa melihat, 10 tahun dari sekarang itu dunia kebutuhannya akan seperti apa sih? So, dari sekarang kita harus jual kebutuhan atau produk yang bagaimana. Kalaupun kita jual mobil dengan teknologi sekarang, tapi kira-kira nanti 10 tahun ke depan akan seperti apa nih gitu kan teknologinya gitu kan. Nah, kita harus mulai persiapkan dari sekarang karena ini bagian dari investasi ya, branding itu. Next. Teman-teman kalau nanti ada yang langsung ingin bertanya atau nggak jelas, boleh silakan aja untuk buka mikrofonnya ya. Nah, mana yang lebih banyak terjual? Tidak selalu teman-teman, barang yang lebih murah itu laku loh. Dan konsumen juga tidak hanya mencari fungsi tapi membeli brand atau persepsi produk. Itu bagian dari prinsip-prinsip dasar dari perspektif konsumen ya. Konsumen percaya pada janji sebuah brand. Nah, kita mau bahas satu-satu nih. Kadang kan kalau kita beli sesuatu, kita cari yang pertama banget itu pasti lebih murah. Ya iya dong, lebih murah atau mungkin banyak promo. Kenapa enggak? Kenapa dengan barang yang sama kita harus keluar biaya yang lebih mahal? So, kita kadang sering browsing di aplikasi online shop satu dengan yang lain dan kemudian kita bandingkan. Itu pertama kenapa kita pengen cari yang lebih murah. Tapi belum tentu barang yang kadang tuh lebih murah kalau dilihat dari sisi produknya ya gitu kan, itu lebih laku. Kalau saya sih percaya ada harga ada rupa juga, ya kan. Nah, kalau tadi kan kita dalam konteks satu barang dengan banyak sekali variasi harga karena berbeda aplikasi. Nah, kalau sekarang kita lebih kepada kualitas juga, ya kan. Kalau barang itu kualitasnya bagus, biasanya memang harganya juga lebih mahal, gitu kan. Dan kadang ada barang yang lebih murah, itu kenapa tidak laku? Karena bisa jadi, gitu kan. Nggak ada persepsi brand yang baik dari produk ini. Misalnya kurang ada gengsi, kurang ada nggak terkenal atau mungkin nggak tahu, jadi orang kan ragu ya kan, padahal tuh kualitasnya juga mungkin sama-sama bagus gitu kan. Saya punya jualan sepatu dan di sini juga Kak Mike punya jualan sepatu, tapi sepatu dia lebih terkenal dibandingkan sepatu produk saya gitu kan, jadi orang akan lebih trust gitu kan dengan Mike karena mungkin produk saya baru muncul dan saya nggak promokan, gimana orang tahu dan bisa trust, dan siapa yang pernah mencoba juga nggak ada testimoninya, kita nggak bisa maintain itu, gitu kan, otomatis orang akan percaya dari mana bahwa walaupun lebih murah dan sebenarnya kualitasnya lebih bagus, gitu, orang nggak akan trust karena nggak tahu dan kita nggak berusaha untuk memasarkan produk kita. Nah, kenapa bisa demikian? Karena konsumen tidak hanya mencari fungsi, tapi juga membeli brand atau persepsi produk. Makanya teman-teman kalau kita lihat juga produk-produk lokal di Indonesia khususnya itu banyak yang mungkin sukses sampai ke kancah mancanegara, banyak juga yang enggak. Karena rata-rata orang di luar sana juga kadang underestimate ya kan produk-produk lokal kita. Tidak semua produk lokal itu juga di-maintain dan diproduksi dengan bagus. Ada juga yang memang ya asal-asalan juga banyak. Nah, mungkin banyak juga yang asal-asalan ini atau sedapatnya ini atau tidak di-manage dengan baik ini, gitu kan? Itu yang kemudian menciderai juga, gitu kan? Apa yang mungkin sebagian besar teman-teman UMKM kerjakan dengan sepenuh hati karena memang ada niat untuk menjaga kualitas atau mengembangkannya. Nah, seperti itu. So, itu penting banget karena di sini para pembeli itu biasanya juga membeli persepsi terhadap brand itu. Kenapa brand-brand terkenal tas ataupun sepatu atau handphone ya udah itu aja yang terkenal, padahal mungkin kalau di luar sana, wih gila, banyak banget loh. Tas nggak hanya tas Louis Vuitton yang kayak artis-artis atau mungkin influencer pakai, ada yang kualitasnya lebih bagus dan jauh lebih murah gitu kan, yang bikin nggak nyes gitu kan, itu juga ada. Apalagi produk-produk lokal. Teman-teman saya presenter di Metro TV,
rata-rata tasnya itu produk lokal semua, gitu kan. Ada satu teman saya yang memang dia tuh rajin banget beli barang-barang dari UMKM lokal ya, gitu kan. Dan ternyata bagus-bagus juga. Terus kenapa? Apakah kita malu? Enggak, karena apa? Kita dapat fungsi tasnya itu bagus, kuat, gitu kan. Dan kita juga mempromosikan produk Indonesia, gitu kan. Dan sampai bertahun-tahun tetap oke-oke aja. Jadi memang itu juga perlu ya kualitas untuk dijaga dalam kita memproduksi suatu produk atau brand. Konsumen percaya pada janji sebuah brand. Nah, teman-teman, biasanya yang menjadi kelemahan adalah ketika kita itu sudah launching brand, kemudian brand itu hits gitu kan karena promo-promo atau mungkin karena apa namanya keuntungan-keuntungan yang dimiliki dari brand itu, even itu makanan, minuman, dan juga tas misalnya, ataupun baju, di awal-awal hits. Tapi rata-rata ketika sudah overload dari orderan, kualitasnya menurun. Nah, itu biasanya yang menjadi pintu gerbang kegagalan dari suatu usaha atau bisnis. Jadi, konsistensi rasa, kualitas, itu adalah kunci teman-teman. Walaupun persaingan begitu luar biasa hebat gitu kan, tapi konsistensi kualitas kita dan inovasi kita dalam mengemas suatu brand itu nggak boleh dilupakan. Dan ingat ya, kita jualan kan jualan janji, ya kan, jualan janji bahwa kamu kalau misalnya pakai handphone ini atau kamu pakai ini nih, misalnya ada dompet ini, dompet mereknya Yohana ini gitu kan, satu gitu kan, ini produk lokal gitu kan, tapi dijamin deh Anda bisa ini resletingnya nggak akan mudah rusak gitu kan, nggak akan mudah rusak. Terus ini juga akan bisa muat banyak untuk uang receh, nah segala macam. Terus ini kan juga ada glowing goldnya, ini nggak akan manik-maniknya nggak akan cepat rontok deh gitu. Itu kan janji. Nah gimana kalau ketika ada konsumen udah beli gitu kan, ternyata baru dipakai sekali udah dull resletingnya atau mungkin udah rontok. Nah itu artinya ya sudah, kita bersiap saja untuk tidak mendapatkan hasil apa-apa. So memang kalau kita mau berbisnis itu kita memang harus benar-benar menerapkan yang namanya nilai-nilai kehidupan sih teman-teman. Agar apa? Agar ya bisnis kita bisa get along, bisa langgeng gitu ke depannya. Kalau kita bisnis nggak pakai hati, saya sih jamin ya itu nggak akan pernah langgeng, nggak akan pernah sukses gitu. Karena kita hanya money oriented aja. So kayak cari uang dengan cara apapun juga gampang gitu. Tapi persoalannya bagaimana kita bisa mengupayakan uang itu bisa datang dengan suatu niatan yang baik, sehingga misi kita atau visi kita adalah benar-benar untuk memuaskan orang lain, memuaskan konsumen kita. So kalau kita fokus di situ, kita pasti akan terdorong untuk memberikan dan melakukan yang terbaik. Oke, next. Merek memastikan penjualan. Nah, ini kan kalau teman-teman yang udah pernah ke Bali ini kan ya, ada jogger. Dia tuh juga jualan kaos sih banyak ya, banyak banget. Apalagi kalau misalnya kita di konveksi. Tinggal pesen banyak, nggak perlu mungkin beli yang mahal. Tapi apa sih yang menarik dari jogger nih kan? Pabrik kata-kata. Kalau kita beli kaos jogger itu kan kita beli kata-katanya sebenarnya. Jadi nggak sekedar kaos biasa, ya kan? Kalau teman-teman sekarang lihat di era sekarang kan banyak ini yang udah muncul kaos-kaos yang sudah punya quotes tertentu. Nah itu that's okay, tapi harus dibedakan. Jangan semuanya quotes-nya juga cuma jiplak atau sama gitu kan, harus beda. Nah ini jogger ini termasuk yang benar-benar pionirnya sih untuk memulai kaos dengan kata-kata lucu yang ngena banget. Jadi nggak afdol deh rasanya kalau ke Bali nggak bawa nih kaos gitu kan. Nah ini karena dia juga apa ya namanya, benar-benar yang dulu pertama banget nih di Bali untuk menggaungkan kaos dengan kata-kata ini, ya udah ini dia benar-benar bisa besar banget gitu kan. Walaupun sekarang kalau kita ke Bali selain jogger juga udah banyak ya produk-produk dari mungkin pebisnis lainnya. Nah, itulah saingan yang akan muncul teman-teman ketika kita sudah memulai bisnis atau menjalankan bisnis. Jadi jangan sampai gagal. Mulai sekarang kita beruntung kita bisa sharing di forum ini, kita sama-sama mengingatkan kalau misalnya teman-teman yang baru memulai atau yang mungkin sudah memulai, ini saya yakin bukan suatu kebetulan
Karena di sini kita bisa saling mengingatkan ya, bahwa ternyata kita harus tetap bisa kreatif untuk berinovasi, mencari sesuatu yang beda ke depannya. Agar kita harus siap dengan segala persaingan yang ada. Kalau barang kita bagus, biasanya akan mudah dan akan menarik perhatian. Tidak hanya konsumen, tapi para pesaing untuk mencontoh dan mencontoh kita. Apakah kita harus marah? Kenapa kita harus marah? Karena saya yakin sesuatu yang kita munculkan dari suatu ide pribadi, ide sendiri, dan suatu konsep yang kuat, gitu kan, itu hanya kita yang bisa milikin, gitu kan. Mungkin orang lain bisa contoh kemasannya sama, atau mungkin konsepnya juga sama di permukaan. Tapi saya sih yakin ya, ketika kita benar-benar fokus dan juga memiliki karya yang kita ciptakan sendiri dan kita fokus dengan visi dan juga misi yang ingin kita capai sih, kita nggak akan pernah keder atau mungkin harus insecure dengan kehadiran para pesaing-pesaingnya. Tapi kita harus tetap waspada aja. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya lagi. Next. Oke. Merek memudahkan pengembangan produk. Nah, teman-teman kalau teman-teman ini ada Wings Group. Teman-teman kalau mungkin melihat Metro TV ya, melihat Metro TV itu dari pagi sampai dengan malam itu presenternya itu pakai masker. Maskernya itu sebenarnya masker biru biasa. Aduh, saya nggak punya contohnya, maaf. Masker biru biasa kayak masker medis itu. Padahal kalau di TV-TV lain itu udah banyak yang nggak pakai masker sebenarnya. Udah dilepas aja. Atau bahkan mungkin kalaupun pakai masker, maskernya bebas. Nah, kami itu pakai masker biru, masker medis biasa. Itu adalah sponsornya dari Wings Group ini. Yang dipakai Kak Michael nih. Nah, Kak Michael itu kan pakai masker. Nah, masker kita kurang lebih tuh kayak gitu tuh. Tapi sebenarnya agak lebih buruk lagi sih. Kalau punya Kak Mike itu bagus, tapi maksudnya lebih biasa gitu ya. Tipis gitu. Nah, itu adalah sponsor dari Wings Group, masker medis itu. Itu sponsornya sudah berlangsung selama 2 bulan lebih. Nah, sehingga masker itu kalau dipakai itu sebenarnya kalau untuk siaran itu kembang kempis gitu maskernya. Tapi tetap kita harus pakai. Kenapa? Karena itu sponsor dan itu bagian keren juga dari Wings Group untuk bisa memasarkan produknya gitu kan melalui presenter Metro TV gitu kan. Karena ketika kami membacakan berita di situ nanti akan ada CG atau mungkin ya namanya seperti tulisan pokoknya saya lupa tulisannya sponsor masker by Wings Group. Itu 24 jam loh, itu presenter pakai masker Wings Group. Bahkan agar kita nggak kembang kempis maskernya, kita harus pakai double masker sekarang gitu. So, effort juga untuk memakainya, tapi itu sponsor. Kita nggak bisa berbuat apa-apa karena bagian dari strategi komunikasi dan marketingnya Wings Group untuk bisa lebih dikenal lagi dengan memakaikan masker itu ke presenter Metro TV. Nah, apakah itu ngefek banget gitu kan untuk Wings Group? Ya, saya belum punya data dari pihak mereka, tapi yang pasti ketika mereka berani untuk mengeluarkan duit yang besar hanya untuk memasang masker dengan ikonnya presenter Metro, pasti mereka punya alokasi yang cukup besar dan mereka tahu itu efektif karena 2 bulan waktu yang cukup lama loh untuk bisa mempertahankan strategi marketing ini gitu. Nah, sehingga orang sekarang udah tahu, oh, masker yang dipakai presenter Metro itu dari Wings gitu. Biasanya seperti itu. Karena ada yang DM juga ada yang nanya, itu masker apaan sih yang dipakai gitu. Ya, oh itu masker Wings. Kita kan otomatis akan menjawab seperti itu kan. Oke, next. Merek menambah nilai jual. Nah, ini misalnya ada kopi Starbucks atau yang enggak. Oke, teman-teman pasti akan lebih milih yang mana ini? Yang Starbucks atau yang enggak ada mereknya? Yang ada mereknya dong, satu. Karena udah terpercaya nih kan rasanya. Ada yang jawab tadi? Ada yang mau jawab? Silahkan, milih yang mana? Starbucks dong, kan enak. Oh iya, udah iya kan branding mindset nih. Bener banget, jujur banget ya. Sejujurnya Starbucks itu adalah kunci kehidupan saya juga ketika saya lagi capek dan juga bete ya. Ini bukan promo Starbucks, tapi kenapa bagi saya secara pribadi walaupun sudah banyak saingan Starbucks yang muncul, ya kalau saya loyal banget ya sama Starbucks, entah apa yang dilakukan Starbucks kenapa bisa bikin saya loyal sebagai konsumen, I don't know. Satu, karena rasanya sih enak gitu kan, walaupun ada yang lebih enak entah kenapa Starbucks tetap enak di hati aja. Dan yang kedua
dari vibe coffee shopnya itu Starbucks itu kenapa cozy aja, beda aja, nyaman aja. Mungkin karena dia juga menjadi besar ini juga banyak proses dan juga perjalanannya panjang banget kan. Cerita start di balik Starbucks ini kan sebenarnya juga menarik ya teman-teman. Pengen ulas tapi nanti kita cerita-cerita lagi. Dibandingkan yang mungkin yang nggak ada merek, kita nggak tahu ini kopi apa, di dalamnya ada apa, kan orang atau ini buatan siapa gitu kan, meragukan. Apalagi di era pandemi atau COVID sekarang, orang benar-benar sangat detail banget untuk berhati-hati dengan apa yang mereka makan dan mereka minum. Dan jangan sampai gitu kan, apa yang mereka makan dan mereka minum ini nggak steril, nggak higienis, atau mungkin nggak tahu ini asal barangnya dari mana. Apalagi kalau nggak ada merek, semua orang itu bisa beli kemasan yang seperti ini loh, yang nggak ada merek Starbucks-nya. Bisa dong, ya kan? Dan itu otomatis membuat konsumen bertanya-tanya, aduh ini nggak trusted nih, nggak dipercaya. Jadi cenderung tidak akan dipilih sih. So Starbucks ada pilihan karena ada nilai jual dari merek, identitasnya ada jelas. Oh Starbucks dengan The Journal, dengan Max Coffee dan juga dengan produk lainnya pun juga pasti beda. 3 aja pasti teman-teman juga nggak tahu deh milih yang mana. Apakah tetap Starbucks, Max, atau mungkin The Journal? Karena masing-masing punya keunggulan dan kelebihan. Kalau saya, karena saya tim Starbucks, saya ngerasa bahwa tim Starbucks ini memang mau dari minuman atau makanannya sih semuanya sudah standarnya udah oke semua sih. Saya jarang menemui produk Starbucks dan juga kemudian siapa sih pesaing kita? Apakah mungkin slide-nya bisa dipasang lagi? Sebentar ya teman-teman. Sambil menunggu slide, saya juga akan buka. Next dari Starbucks. Nah, merek adalah investasi masa depan. Next aja. Next lagi, next. Nah, kita masuk ke merek dunia terbaik ya. Kita masuk ke merek dunia terbaik. Next. Nah, ini teman-teman nih. Ini 10 merek dunia terbaik sampai dengan saat ini ya. Ini catatan sementara sampai dengan 2020 nih ya kan. Teman-teman sudah nggak asing lagi lah, ini merek terbaiknya nih. Ada Apple, Amazon, ada Microsoft, ada Google, Samsung, ada Coca-Cola, ada Toyota, Mercedes-Benz, ada McDonald's, ya kan? Ada Disney. Yang pasti ya teman-teman, merek-merek ini itu kalau teman-teman nanti punya kesempatan dan browsing sejarah mereka berdiri hingga menjadi besar, prosesnya panjang, penuh dengan perjuangan dan berdarah-darah dan memakan waktu yang lama. So bagi yang ingin memulai bisnis sekarang dan passionnya memang benar-benar yakin dengan apa yang dia miliki, jangan pernah menyerah di awal ya teman-teman. Semua butuh proses, jatuh bangun itu hal yang wajar, tapi yang pasti kita harus make sure dulu day by day kita harus belajar dengan apa yang benar-benar kita miliki dan yang kita jual. Ini semuanya mereka ini orang-orang yang berada di balik layar itu semua orang-orang yang gigih, gak ada yang nggak gigih sama sekali, orang-orang yang tahu memanfaatkan peluang. Kita boleh idealis dengan produk kita, tapi kalau kita nggak realistis dengan perkembangan zaman atau kebutuhan konsumen saat ini, ya kita nggak akan pernah bisa bersaing. Oke, so kita akan masuk lagi ke merek berharga di Indonesia. Tadi kan merek dunia terbaik, kita berharga di Indonesia. Nah, merek berharga di Indonesia, ini ada Telkom Indonesia, Bank BRI, Sampurna, ada BCA, Bank Mandiri, Pertamina, Gudang Garam untuk rokok, BNI, PLN, Jisamsu. Ini sampai dengan tahun 2020 ya. Oke, ini juga banyak sekali reasonnya kenapa 10 merek terbaik atau mungkin yang paling banyak ya kalau dari sisi presentasi awareness-nya dan juga penjualannya di masyarakat ini, kenapa mereka gitu kan. Ini sudah ada penelitiannya teman-teman. Nah, model pengembangan brand. Kita akan masuk langsung saja ke model pengembangan brand. Oke, next. Ini nih
Ini kunci yang paling penting banget nih teman-teman. Ibarat kita ini ya kan, kalau kita mau nikah sama orang, kita kan ada ya kita nggak ngomongin kalau bahwa di agama-agama tertentu ada paham-paham tersendiri, kenapa misalnya kayak ada apa sih namanya perjodohan-perjodohan, kita tidak di luar itu ya, kita di luar itu ngomongnya. Nah intinya secara normal aja bahwa kita kan kadang kalau misalnya kita mau memutuskan untuk berkomitmen sama seseorang, kita kan harus kenal dulu. Dari kenal mungkin ada tumbuh rasa, kemudian kita mengujinya dengan harus saling memahami, kemudian muncullah cinta. Nah, tapi kan ada juga cinta pandangan pertama. Ya ada juga, tapi kan cinta pandangan pertama kan tetap harus kenal dulu dong, ya nggak sih? Waduh, cinta pandangan pertama sama si dia nih, gitu kan. Tapi kan nggak mungkin cuma pandang-pandangan doang, gitu kan. Ya udah, nggak akan ada kemajuan dong. Oke, habis pandangan pertama, kemudian kita pengen kenal. Nah, apakah rasa cinta itu masih ada seperti pandangan pertama tadi? Belum tentu, gitu kan. Karena mungkin tidak sepaham atau tidak ada kesepahaman, tidak ada saling penerimaan terhadap satu sama lain ketika sudah kenal. Nah, situlah kemudian ternyata ketika sudah kenal, punya perasaan dan juga kemudian saling memahami, beneran deh cinta banget nih ternyata nih sama nih orang. Begitu juga kita dengan brand atau produk. Mungkin kenapa teman-teman sering banget kan ditanya kuesioner entah itu di restoran atau mungkin di via WA atau mungkin di aplikasi online shop untuk menjawab kuesioner kenal produk ini dari mana? Dari teman, dari mana? Dari mana? Televisi, media atau medsos. Kenapa sih itu sering banget. Padahal mungkin kalau kita jadi konsumen, kadang itu ganggu dan wasting time, ya kan? Tapi itu sebenarnya penting banget loh teman-teman untuk para pengusaha itu dan juga para pebisnis itu untuk memahami dan ingin misi mereka itu baik ya. Mereka itu sebenarnya ingin melakukan penelitian produk ini efektif atau enggak, produk ini akan efektif ternyata kalau mereka mengiklankan di mana gitu kan. Oh ternyata kenalnya itu dari teman gitu kan, atau dari media atau dari medsos. Oh berarti mereka akan memprioritaskan branding atau promo mereka melalui medsos karena ternyata banyak orang yang lebih tahu produknya melalui medsos gitu. Nah itu kuesioner seperti itu kalau teman-teman memang di restoran atau mungkin di beberapa kesempatan lain disuruh ngisi kuesioner gitu kan, ada waktu diisi aja teman-teman. Itu kita juga termasuk membantu para pengusaha atau pebisnis itu untuk bisa mendeteksi efektivitas bisnis mereka ya gitu. Jadi no problem teman-teman kalau jadi nanti jadi benar-benar pebisnis yang udah maju atau mungkin baru mulai kan butuh juga penelitian-penelitian seperti itu karena itu data itu penting banget untuk kita melangkah untuk menentukan keputusan kita harus bagaimana gitu. Ini dasar kunci, kita harus kenal brand dulu, dari kenal brand, kemudian kita bisa merasakan manfaatnya ini ada nggak sih buat aku gitu kan. Ketika aku udah tahu nih brand gitu kan. Ketika ternyata ada ya gitu kan, ada manfaatnya ini kenapa aku harus mungkin beli tas ini. Ketika aku rasakan juga kayaknya oke nih, kuat, bagus kualitasnya gitu kan. Nah, terus kemudian bisa jadi dari konteks paham ini ternyata wah gila ya ini tasnya atau dompetnya ternyata dibuatnya ada sejarahnya nih dulu semakinlah sudah gitu kan ada apa brand knowledge di situ yang kemudian meningkatkan rasa cinta kita terhadap brand itu juga itu penting untuk kita bangun. Makanya kalau kita membuat suatu brand atau ingin menciptakan suatu brand jangan semata-mata ikut tren. Oke? Ikut tren itu bisa dan bisa saja memang menghasilkan. Tapi lagi-lagi itu tidak akan awet karena tren akan selalu berkembang. Kecuali memang teman-teman memang ada juga yang memiliki kepiawaian atau suatu kemampuan trennya apapun diikutin. Itu cara berbisnis seseorang juga bisa jadi seperti itu ya. Tren apapun diikutin. Itu orang yang sangat pintar mengambil peluang. Hari ini jualan baju, dia jualan baju. Belum lagi bernafas, ada yang jualan A, B, C, dia ikutin. Untung tetap untung aja. Nggak ada masalah kalau memang itu benar-benar apa yang menguntungkan buat dia gitu kan. Jadi reseller seperti itu juga itu bagian dari usaha, nggak ada masalah. Tapi kan gimana caranya sekarang tuh kita nggak sama dengan orang di luar sana. Kita harus jadi orang yang berbeda. So even kita tuh reseller terhadap satu produknya orang gitu kan atau apapun gitu, ya kita harus tetap bikin beda dong dalam menjual produk kita. Gitu kan. Karena reseller dari satu produk aja bisa banyak. Saingan kita juga luar biasa banyak. Apa yang membedakan? Nanti kita cari jawabannya ya. Nah, oke. Next. Setelah kita ada kenal, ada rasa, ada kesepahaman, dan ada rasa cinta,
Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membangun brand. Kita mau analisis SWOT dulu nih teman-teman. Analisis SWOT kalau teman-teman pernah mendengar ya kan, itu kan ada strength, kekuatan, ada weakness, kelemahan, ada opportunities, maksudnya peluang, dan juga ada threats, ada ancaman. Nah, ini mungkin dari SD kita udah sering dengar sih analisis SWOT ini, dan kenapa sampai sekarang ini juga penting? Ya karena memang ini efektif untuk diimplementasikan di segala lini kehidupan. Even kita bergaul pun kita juga harus punya analisis SWOT. Kekuatan kita bergaul apa, kelemahan kita bergaul apa, atau ada nggak ancaman di kanan kiri sehingga kita tidak boleh seperti ini, seperti itu gitu. Oke. Nah, teman-teman, betapa penting ya analisis SWOT yang benar-benar. Tunggu sebentar ya, ada message. Oke, nah begitu penting banget analisis SWOT ini perlu kita implementasikan dalam setiap kita membangun suatu usaha atau bisnis. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut untuk masuk ke tahapan membangun brand atau fondasinya seperti apa dan strateginya seperti apa. Nanti kita habisin teman-teman, untuk teman-teman admin boleh langsung aja disiapkan ke brand strategi ya. Mengapa saya membangun usaha? Nah, sambil menunggu teman-teman dari admin, apakah teman-teman yang ada di sini gitu ada pengalaman-pengalaman unik atau pengalaman-pengalaman tertentu di bidang usahanya masing-masing? Sekaligus saya ingin kenal banget nih, apakah di sini ada teman UMKM ya yang ada di sini yang sekarang mungkin ada dilanda kesulitan dalam membangun brand Ya, atau mungkin produknya. nih Yohana, terima kasih. Nanti dilanjutkan lagi ya. Tapi kayaknya sudah ada teman UMKM yang bertanya nih, Yohana. Oke, boleh. Boleh ya, saya bacakan dulu ya. Oke, ini dari RJ, dia mau nanya, untuk yang mau merintis usaha kecil lebih baik mengutamakan personal branding atau produk brand dulu ya? Ya, oke. Dari mana tadi, Mike? Jadi RJ. Nih, RJ, oke. Oh, oke. silakan ya Baik. teman-teman, kalau yang lain yang mau bertanya boleh menggunakan fitur chat box atau juga raise hand. Nanti kita kasih kesempatan, kita kasih nyalakan videonya dan nyalakan juga fitur audionya sehingga Anda langsung bisa bertanya langsung kepada Yohana Margareta. Nanti saya juga bantu memoderasi. Oke? Ya. Silakan Jo. Oke. Ya, thank you Mike dan juga RJ ya. Sekali lagi sama buat teman-teman tim dari RAN, langsung disiapkan di ini aja brand strategi ya. Brand strategi untuk slide-nya. Ada di halaman slide 58. Nah, mau brand dulu atau personal branding dulu gitu kan. Produk. Nah, ini depends. Saya mau kasih contoh ya kan? Ya. Saya mau kasih contoh nih teman-teman, misalnya nih kan kayak Michael atau mungkin saya, ini kebetulan kan kami ini kan lahir dari bidang jasa ya, ibaratnya kita ini kan menjual jasa karena kami ini adalah presenter seperti itu. Jadi yang kita jual kan dan kita ini memang hidupnya di dunia media, otomatis kan orang akan lebih mengenal kita karena eksistensi kita di layar. Nah, apalagi artis-artis itu, musisi, model, ataupun artis sinetron, mereka kan kemudian lebih dulu personal brandingnya ya, karena diri mereka lah sebenarnya yang dijual dalam tanda kutip gitu kan, jasa mereka kemudian yang dijual itu. Jadi terus kemudian ketika mereka udah terkenal, mereka barulah menciptakan suatu produk. Karena apa? Memanfaatkan keterkenalan itu gitu kan, sehingga produk yang kemudian di endorse atau memang mereka produksi sendiri itu jauh akan lebih enak atau lebih mudah untuk disalurkan atau dipromokan ke masyarakat karena sudah ada personal branding dulu yang kuat sehingga brand itu atau produk itu tinggal mengikuti saja. Tapi lagi-lagi apakah itu akan bisa efektif begitu saja ya belum tentu. Lagi-lagi ini masalah kualitas. Kenapa kemudian banyak brand yang kemudian memakai jasa influencer karena mereka merasa bahwa kehadiran dari strategi marketing influencer itu yang juga personal brandingnya itu udah kuat seperti itu sangat sangat efektif. Nah tapi bagaimana kalau kita ini mungkin
bukan siapa-siapa, kita bukan artis, kita itu bukan musisi, kita ini ya udah kita hanya manusia yang punya niat untuk berusaha dari nol. Nah, kita harus gimana ya? Pasti kita harus jual produknya dulu. Karena itu yang kita miliki pertama-tama, ya kan? Misalnya saya ingin merintis usaha dari nol. Nah, saya passion di dunia kain atau batik. Yang saya jual apa? Apakah ya udah deh saya mau bikin hits diri saya dulu deh di TikTok gitu. Biar nge-hits, nge-boom gitu. Nggak apa-apa, coba aja misalnya. Tapi kan persoalannya kan kita jadi kerja 2 kali aja sih gitu kan. Kenapa kita nggak bisa sama-sama aja untuk misalnya menjual apa yang kita miliki. Kalau teman-teman misalnya yang tidak punya amunisi dari sisi followers atau keterkenalan tadi, teman-teman mau jualan produk dulu nih, batiknya, ya udah nanti dulu aku mau self branding dulu di TikTok biar gue dapat followers, baru kan gue akan jual produk. Ya itu nggak apa-apa, itu suatu usaha. Lagi-lagi saya menghargai segala usaha yang dilakukan seseorang ya. Tapi kita lihat dulu efektivitasnya dan juga sisi gamblingnya itu akan lebih beresiko yang mana. Kalau misalnya kita mau hits dulu di TikTok viral, itu memang kita benar-benar yang benar-benar bisa beda atau aneh sekalian, itu bisa menjangkau masa di TikTok, ya syukur. Tapi kalau enggak, karena kalau kita misalnya main di media sosial gitu kan, kita self branding ya sekarang itu yang paling benar-benar number one efektif kan media sosial ya. Kalau kita nggak beda dengan yang lain atau kalau nggak kita bagus banget, kalau nggak kita aneh-aneh sekalian kan jarang. Ya nggak sih? Jarang untuk bisa langsung viral. Atau bahkan kita nggak kontroversi. Tapi apakah kita harus kontroversi? Kalau kontroversinya baik, nggak apa-apa. Tapi kalau kontroversinya itu merugikan orang lain, ya jangan. Buat apa? Atau tidak mendidik orang lain, ya buat apa? So, kita fokus aja. Kita mau jualan batik nih, ya kan? Batik kita ini apa kelebihannya dan kenapa kita beda? Gitu kan. Dan bagaimana cara menjualnya? Ya sudah, kita sekaligus self branding di medsos dan juga produk kita bersamaan. Kenapa tidak dilakukan? Kita memakai baju batik kita dengan kita membuat konten tertentu, misalnya misalnya konten apa ya? Waduh, aku bisa nyanyi nih. Aku mau cover lagu-lagu singkat penyanyi-penyanyi kesukaanku dengan memakai batik. Konsisten. Wah, ternyata ada audiensnya 1, 2, 3 suka sama suara aku. Tapi belum ada loh gitu kan. Seorang influencer yang dia itu cover nyanyi di medsos konsisten pakai batik terus. Saya sih belum pernah lihat ya, gitu kan. Nah, di situ orang akan bertanya-tanya kan, batiknya apa? Jadi itu bisa paralel, gitu kan. Jadi tidak harus bisa lebih dulu yang mana atau yang seperti apa. Tapi kalau teman-teman memang memulai dari nol, ya tetap harus fokus pada kualitas produk dan strategi penjualnya bisa bersamaan. Kalau teman-teman juga pengen eksis ya, gitu kan. Itu bisa dilakukan. Kalau menurut saya sih gitu sih, Mike, bisa paralel. Semoga menjawab ya RJ ya. Nanti ada beberapa pertanyaan lanjutan yang bisa dielaborasi. Tapi sebelumnya sudah juga ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman UMKM lainnya. Tapi kita hold dulu ya untuk Mas Rahmat dan masih menunggu teman-teman yang lain jika mau langsung raise hand atau menggunakan fitur chat box. Nah, sekarang masuk kepada brand strategy. Tadi bisa sih kita menggunakan dengan menciptakan personal branding kita, tapi nggak mungkin brand itu bisa kita pasarkan kalau nggak punya strategi. Iya nggak sih, Yo? Iya, pasti Mike, benar sekali. Nah, kita langsung aja sedikit saja ya. Saya nanti Mike boleh diingetin kalau saya kepanjangan mengulas brand strategi, karena ini poinnya kan di sini ya. Ya. Brand strategi ini banyak sekali cara atau jalannya, teman-teman. Oke, kita akan lihat nih. Oke, kita harus mempertanyakan dulu satu hal ini dengan diri kita. Mengapa kita membangun usaha ini? Satu, mungkin kita bisa lihat, untuk apa sih? Mau kaya, oke, atau hanya untuk sekedar status atau investasi, atau memang misi kita, atau ini bagian dari jati diri kita atau aktualisasi diri. Nah, teman-teman, ini harus benar-benar didalami sejak sekarang juga sebagai dasar kita untuk melangkah dan berusaha. Motifnya apa? Apakah motif kaya itu salah? Ya enggak, semua motif di sini enggak ada yang salah.
setiap orang punya motif gitu kan, ya kan? Tapi kita tetap harus identifikasi motif yang paling kuat kenapa kita harus membuka bisnis ini apa, agar kita efektif dalam menerapkan strategi-strategi dan juga targetnya gitu. Dan kita juga siap dengan segala risiko kegagalan yang akan kita terima seandainya memang niatan kita berusaha ini mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Segala sesuatu harus disiapkan di dasar perencanaan, persiapan dalam melakukan sesuatu itu adalah kunci kesuksesan. Jadi kalau teman-teman ada di sini ya mungkin prinsipnya adalah yang penting asal-asalan, yang penting jalan, nggak apa-apa, silakan aja. Kadang memang yang spontan bisa saja bisa lebih sukses. Ada faktor luck juga itu hal yang berbeda. Tapi saya sih percaya ketika kita punya kesempatan, kenapa kita tidak mempersiapkan itu sematang mungkin. Nah, next, ini brand-brand batik yang ada saat ini. Next. Boleh kita masuk ke impian ya. Apa impian saya? Teman-teman, segala sesuatu itu berawal dari mimpi. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Oke? Kenapa tidak gitu kan? Next aja. Kembali pada siapa pesaing saya dan kelebihannya yang kadang ini menjadi suatu tantangan di awal sebelum kita membuka suatu bisnis. Ini perlu dipertanyakan, siapa pesaing saya dan kelebihannya. Menelisik kelebihan orang lain itu nggak ada masalah, bukan hal yang tabu, tapi jangan sampai kelebihan seseorang itu menjadi ancaman bagi kita. Jangan gitu. Kelebihan seseorang itu bagian dari pengetahuan yang harus kita ambil faedahnya untuk kita membangun sesuatu yang lebih baik atau berbeda dari pesaing kita. Next, di bidang apa saya bergerak itu juga harus teman-teman telisik lagi ya, di bidang apa bergerak, di bidang garment atau mungkin di bidang teknologi atau di bidang industri F&B atau apapun itu gitu. Terus siapa pelanggan saya? Next lagi, siapa pelanggan saya ya kan? Ini di bidang apa juga harus diperhatikan siapa pelanggan saya ya kan? Next lagi. Nah, ini misalnya sama-sama menjual hijab. Tapi kan kita harus lihat siapa targetnya. Teman-teman nggak akan pernah bisa jual hijab untuk kepada market atau konsumen yang mereka apatis terhadap agama atau mungkin memiliki kepercayaan yang berbeda. Ini hal yang sangat-sangat basic. Apalagi mayoritas masyarakat kita kan populasinya kan beragama Muslim misalnya. Otomatis yang berbau hal-hal yang berbau Islami itu pasti akan jauh lebih luas ya marketnya di sini, dan itu fakta. Kenapa tidak? Nah, sekarang tinggal sama-sama jual hijab, tapi hijabnya seperti apa sih? Ya mungkin akan bisa lebih diterima masyarakat dan bisa lebih laku gitu kan. Nah, ini juga perlu untuk menentukan targetnya. Oke, remaja atau dewasa, grup atau individu gitu kan. Atau ini hijab untuk indoor atau outdoor. Banyak sekali variabelnya. Next. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang memang benar-benar biasanya ada di benak para konsumen gitu kan, untuk membeli suatu brand. Nah, gue bisa dapat apa nih dari produk ini, ya kan? Kalau yang apatis, bodoh emang gue pikirin nih, mau kayak mana pun modelnya atau gimana gitu kan. Yang penting mah aku beli payung, beli hijab, yang penting fungsinya deh, yang lain enggak. Atau mungkin ada juga yang hijab yang benar-benar Islami atau yang benar-benar klasik itu menurut aku lebih penting banget nih gitu kan. Nah ini hal-hal yang menjadi pemikiran-pemikiran konsumen terhadap suatu produk ya teman-teman. Itu aja baru satu bidang sektor, misalnya fashion, ya kan? Ada banyak pertimbangan. Oke, next kita close dulu slide-nya. Nah, itu tadi sedikit untuk pemahaman kenapa kita harus mengimplementasikan analisis SWOT agar kita bisa membangun strategi komunikasi brand. Nah, sekarang kita masuk spesifik ke strategi komunikasi brand. Itu adalah dengan mempromokan atau mendelivery message dari brand yang kita miliki dengan jembatan komunikasi public speaking. Nah, public speaking atau dengan bagaimana untuk menjual brand itu dengan suatu kemasan yang baik, yaitu apa? Misalnya di media sosial Instagram. Teman-teman kan sekarang
kayaknya nggak afdol ya kalau misalnya teman-teman punya produk, teman-teman nggak punya medsos. Itu menurut aku itu juga kurang bijaksana teman-teman. So walaupun teman-teman mungkin anti medsos, ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngomong masalah bisnis ya kita harus lebih luas lagi menjaring pergaulan kita melalui media sosial yang ada. Dan kita bisa manfaatkan media sosial itu untuk sesuatu yang lebih berfaedah. Jadi jangan tabu dan anti medsos juga. Banyak medsos yang digunakan mungkin untuk hal-hal yang mungkin tidak baik oleh oknum-oknum tertentu, tapi tidak semuanya juga itu nggak berfaedah. Banyak yang berfaedah. Saya aja beli beberapa aksesoris dan juga mungkin baju batik ya itu juga tahunya dari medsos. Jadi bagi konsumen itu memang benar-benar nyata adanya fungsi keberadaan akun media sosial, apalagi produknya juga oke. Nah, kita punya akun medsos dulu. Ketika kita sudah punya akun medsos, apa yang harus kita lakukan dengan produk kita? Tidak boleh tidak, gitu kan? Dengan amunisi yang ada, kita punya gadget, gitu kan? Kita harus memiliki kemampuan dan niatan dan juga nggak boleh malas untuk mengupload produk-produk kita dan kelebihannya. Apalagi ketika kita kemudian juga harus memasang caption. Saya tahu bahwa menulis caption itu adalah suatu PR. Nggak semua orang bisa nulis caption dengan baik, gitu kan? Misalnya ada produk baju batik, gitu kan? Apa sih, gitu kan? Yang menarik, gitu kan? Agar orang bisa lihat baju batiknya secara efektif. Banyak sekali cara. Kadang gitu kan ada orang yang jualan misalnya kayak satu produk di medsos itu terlalu banyak ngawang-ngawang ya, nggak langsung to the point. Oh ini produknya jenisnya ini, ukurannya sekian, terus kemudian harganya sekian. Ada yang kemudian menyembunyikan harganya. Biasanya itu tidak banyak diminati oleh konsumen. Jadi kita langsung apa adanya aja. Nanti saya ada beberapa contoh akun yang mungkin bisa dicontoh ya, cara mempromosikan produknya. Yang pasti yang harus dimiliki kalau kita udah main di medsos adalah akun media sosial, gadget. Saya yakin kalau teman-teman UMKM ngerasanya nggak mungkin ya kalau nggak punya modal gadget, at least handphone. Nah, ketika udah punya handphone adalah bagaimana kemudian cara kita untuk bisa memfoto produk-produk kita itu dengan baik melalui gadget yang kita miliki. Itu sebenarnya harus ada sesi sendiri, misalnya sesi foto produk misalnya, atau mungkin nanti ada lebih spesifik lagi sesi public speaking untuk promo. Nah, kita secara general dulu nih untuk semuanya ya. Tadi harus ada kemampuan untuk foto produk ya kan, foto produk, dan harus konsisten untuk mengupload produk-produk kita. Inovasi produk itu harus tetap kita upload. Nggak bisa enggak. Karena orang akan cari kita di situ. Bahkan orang sekarang tuh lihat CV kita itu dari akun personal kita bahkan di media sosial. Apalagi produk. Orang akan pengennya langsung aja tahu, oh ini baju kamu bagus beli di mana, langsung kirim linknya, link Instagram, link TikTok, atau link medsos, link Facebook, segala macam. Terus yang kemudian jangan lupa teman-teman juga harus mempromokan produk teman-teman itu secara verbal, gitu kan. Jangan hanya foto saja. Bisa saja yang punya akun atau pemilik usahanya sendiri, atau mungkin bisa memanfaatkan rekan-rekan di kanan kirinya yang mungkin bisa untuk menjelaskan dengan unik dan juga lucu tentang produk itu. Misalnya saya punya produk batik, saya pakai batik ini ya kan, sekarang pakai batik ya kan. Teman-teman juga harus tetap bisa ngomong bahwa teman-teman ini jenis batik baru loh yang kemarin kita habis produksi, warnanya memang kenapa kita ambil warna pink karena sekarang lagi tren banget nih. Jadi ini juga ukurannya bisa muat dan fleksibel untuk segala jenis ukuran untuk kaum perempuan. Nah, dijelaskan aja gitu. Dijelaskan dan bikin vlog singkat, vlognya 1 menit aja udah cukup untuk menjelaskan gitu kan. Ada juga sekarang kan juga ngetren kalau ada suatu produk dibikin video ala reels yang gonta-ganti baju. Nah, itu bagian dari usaha untuk mengikuti perkembangan zaman. Kita hanya butuh modal handphone dan juga kemampuan untuk mengoperasikannya sih sebenarnya. Dan juga kemampuan untuk berbicara tentang produk-produk ini gitu kan. Nah, seperti apa sih agar kita bisa berbicara dengan baik tentang produk-produk yang kita miliki? Otomatis ya kita harus tahu dulu produk knowledge kita gitu kan. Jangan sampai kita mau jualan batik kita sendiri tapi kita tidak tahu gitu kan. Ini bahannya apa, ukurannya seperti apa, dan ini bisa cocok dipakai orang yang seperti apa, kan kita nggak mungkin nggak bisa jelasin itu. Jadi kita harus tahu ya gitu. Oke, sebelum masuk kita spesifik nanti kita berlatih untuk bisa menjual produk kita seperti apa.
ada dulu pertanyaan Mike yang mungkin bisa dijawab Banyak sama-sama. banget. Banyak banget yo. Thank you. Tadi menarik ya. Semuanya kayak udah gak sabar untuk nanya ke Yohana kayak gimana cara mengkomunikasikan produknya gitu. Nah ini ada satu, mungkin saya mulai ke Tony Martono dulu kali ya, boleh? Nanti ya Mas Rahmat ya sabar sejenak karena ini ada korelasinya sama apa yang baru saja terakhir disampaikan oleh Yohana Margareta. Mau nanya dong Kak Yohana, saya tuh udah coba membangun personal branding. Tapi pas syuting diri sendiri, saya gagap. Gimana ya cara ngilangin biar nggak gagap? Wah, jangan patah semangat, pasti Oke. bisa. Tapi nanti dapat tips dari Kak Yohana, silakan. Biar nggak gagap kalau misalnya bicara ya. Tunggu. Ya. Apakah mungkin tadi siapa? Apakah ada di Tony. sini, Masnya? Tony Martono. Mas Tony ada di sini? Boleh saya Mas Tony, hai Mas Tony. Spotlight ya, saling ngobrol aja. Mana ya Mas Tony ya? Oh, Mas Tony-nya kayaknya udah message lagi, kayaknya enggak ini dijawab aja. Oke. Ya udah. Kalau Karena gimana dia cara khawatir agar gagap juga waktu nanya, mungkin. ya, nah teman-teman, Oke. memang ini menjadi kendala dasar setiap orang yang tidak terbiasa bicara di depan umum, apalagi adalah gagap. Banyak faktor, bisa karena grogi, bisa jadi memang bawaan gitu kan, atau juga bisa jadi karena nggak fokus. Banyak faktor X gitu kan. Tapi rata-rata biasanya karena grogi. Yang kedua bawaan, yang ketiga nggak tahu mau ngomong apa, makanya gagap. Nah, kita mau ambil yang normal atau standar aja. Mungkin karena grogi ya. Grogi karena nggak terbiasa. Jadi even saya pun atau mungkin Kak Mike pun ya, ketika kita berbicara di depan umum, kita mau manggung, kita mau melakukan hal-hal di depan publik, pasti ada rasa grogi sebelum kita tampil. Itu hal yang wajar. Sewajar itu. Nah, kalau grogi apa yang harus kita lakukan gitu kan? Tergantung kita mau ngomongnya di mana. Kalau kita mau ngomongnya itu di depan forum virtual seperti ini. Ya kan? Kalau di depan forum virtual seperti ini sebenarnya kita sudah punya keleluasaan untuk mengontrol diri karena kita kan hanya ada diri kita dan juga lingkungan kita yang seperti ini saja. Jadi kita bisa nonaktifkan video kita agar kita bisa sedikit menenangkan diri. So, kita harus bisa meminimalisir rasa grogi itu dengan satu, tarik nafas yang terus kemudian minum air putih gitu kan, minum air putih atau minum apapun yang menyamankan kita. Ada soalnya yang kadang biar nggak grogi minumnya es teh, es jeruk ya kan dibawa, nggak harus air putih, atau mungkin teh anget biar ada suatu energi kehangatan sebelum tampil atau sebelum ngomong, atau mungkin minum kopi dulu. Lakukan dan juga makan atau minum apapun yang membuat kamu bisa lebih nyaman, relax, bahwa kamu kayak ya udah santai aja di rumah. Tapi tarik nafas aja, tenang, dan tetap teman-teman kalau pas grogi ya, mungkin kalau saya biasanya kalau saya lagi grogi, setelah tarik nafas, saya langsung senyum. Kalau saya, gitu kan, gitu. Jadi kayaknya enak aja gitu, enak dan relax sambil minum. Kalau saya sih minum ya, saya minum es kalau saya. Minum es biar dingin kepala, hati dan perasaan tuh dingin sebelum ngomong. Gitu. Tapi itu kalau saya. Nah, terus kemudian make sure bahwa biar nggak grogi bahwa kita jangan berpikiran bahwa kita itu akan ditonton orang gitu. Nggak. Kita harus mikir bahwa no. Kita di sini adalah untuk sharing. Kita di sini memang ada suatu misi dan ini harus berhasil gitu kan. Dan semoga ini bisa menjadi berkah dan juga bisa menjadi dampak gitu kan. Jadi aku nggak boleh grogi, aku nggak boleh malu karena ini niatku baik gitu. Jadi benar-benar menenangkan diri sendiri dengan apa yang ingin kita lakukan. Oh ya, aku mau pidato nih, aku grogi gitu kan. Loh nggak boleh, ini kan aku pidato, ini kan memang ini kesempatan langka gitu kan, dan tidak semua orang punya kesempatan seperti yang aku miliki. So kenapa aku harus grogi? Aku nggak pengen dengan grogi ini nanti bisa merusak penampilanku. Jadi lebih menguatkan. Dan itu memang benar loh teman-teman. Memiliki suatu kesempatan kita tampil di depan publik atau dalam forum virtual ataupun off air,
Itu nggak semua orang bisa. Once teman-teman memiliki itu, persiapkan dengan baik. Itu adalah kesempatan kamu. Dan jangan sampai nanti kita sudah tua ya, gitu kan. Kita hanya akan menyesali diri bahwa kita nggak pernah berbuat apapun dan tidak pernah menunjukkan diri kita, gitu kan, ke orang lain bahwa kita bisa. Cuma dibatin ya kalau gitu. Saya tuh nggak mau kita akan jadi orang yang kayak gini. Kalau cuma ngomong gitu mah bisa. Padahal kita nggak pernah mencoba, ya kan? Itu nothing. So lakukan apapun yang belum pernah teman-teman lakukan. Kalahkan segala rasa grogi. Karena rasa grogi itu hanya akan ada di awal. Nanti kalau udah di depan panggung, atau mungkin di depan publik udah ngomong, selesai. Percayalah. Tapi harus dicoba. Rasa grogi. Kemudian bawaan dari lahir. Bawaan dari lahir, itu kan tentu saja suatu hal yang tidak bisa kita kompromikan, tapi bukan berarti tidak bisa disiasati. Saya tidak tahu jenis-jenis gagap bawaan lahir itu seperti apa. Tapi memang butuh persiapan lebih aja sih. Kalau misalnya teman-teman memang udah dari sononya memang ada kelebihan dengan aktivitas gagap ketika bicara, ya teman-teman harus mencatat. Teman-teman mencatat apa yang diomongin, teman-teman tinggal baca aja. Udah gitu, nggak ada cara lain. Ya kan? Karena memang tantangannya jauh lebih besar, teman-teman. Kalau misalnya kita gagap karena memang udah bawaannya begitu, kita harus dibebani dengan kita harus berpikir spontan, itu nanti pesannya malah nggak nyampe. Mending kita alternatif strategi adalah dengan teks aja nggak apa-apa. Dan jangan terlalu panjang. Nah, kalau teman-teman gagap secara bawaan, kalau dapat kesempatan ngomong, presentasi, pidato, speech atau apapun bentuknya, jangan terlalu panjang. Ya, cukup 3 paragraf aja itu udah masuk aja langsung ke inti-inti dari yang ingin disampaikan. Jangan terlalu berpanjang-panjang. Itu nanti justru akan menjadi bumerang buat teman-teman. Ya, siapkan catatan, baca aja apa yang ingin disampaikan. Nggak apa-apa banget. Bukan hal yang tabu atau bukan hal yang nggak boleh, tidak sama sekali. Nah, yang ketiga, yang biasanya untuk menanggulangi gagap kalau ada faktor nggak fokus. Orang biasanya terbata-bata atau gagap ketika dia bicara karena dia nggak tahu apa yang ingin dia bicarakan. Ada orang yang memang tiba-tiba langsung dicolek spontan, dia bisa ngomong. Karena apa? Sudah terbiasa. Itu udah ada jam terbangnya. Tapi jam terbang itu harus ada dimulai dari proses. Nah, proses itu tidak akan berhasil kalau kitanya juga nggak siap dengan membaca apa yang kita ingin sampaikan. Nah, ini biasa terjadi teman-teman. Contoh konkretnya ya kan. Saya pertama kali masuk ke dunia reportase atau live report, itu sangat terbata-bata dan sangat buruk sekali. Even saya siaran di awal saya siaran juga sangat kacau. Karena apa? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Disuruh tugas live report kebakaran. Saya gugup, grogi, ya. Ya gimana saya mau ngomong, saya nggak tahu ini daerah apa, korbannya udah berapa, dan kenapa kebakaran ini terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Agar saya sebagai reporter tidak terbata-bata, begitu nyampe lokasi, saya harus menyelidiki dengan wawancara warga. Pak, ada apa sih? Saya wawancara aparat keamanan. Ini siapa Pak pelaku atau korbannya? Terus saya harus melihat sendiri ke lokasi kejadiannya. Wah, gila apinya besar sekali ya. Dan banyak warga yang terluka di depan saya. Itu kan otomatis ada pengetahuan yang masuk. Nah, ketika ada pengetahuan yang masuk, ketika saya disuruh menceritakan, saya akan tahu. Dan akan lancar, karena udah ada amunisi. Nah, beda kalau misalnya saya nggak punya amunisi apapun, riset nggak pernah, bertanya sama orang nggak pernah, kalau nggak tahu, membaca juga sulit, bagaimana saya bisa sharing dengan teman-teman. Begitu juga dengan yang saya lakukan sekarang, teman-teman, saya nggak akan pernah bisa bercerita banyak seperti ini kalau saya tidak pernah mengalami atau mungkin membaca atau mungkin juga bertanya, gitu kan? Bertanya, gimana ya caranya biar branding efektif? Atau saya juga tidak pernah mengimplementasikan, saya tidak pernah akan percaya diri untuk bisa berbagi dan sharing sama teman-teman. So, kita harus rajin membaca hal-hal yang mendukung pengetahuan kita itu bertambah. Itu menurut saya itu wajib teman-teman. At least kalaupun tidak membaca buku, itu juga kita bisa ikutin berita di media sosial. Apapun itu yang terkait dengan bisnis kita, UMKM atau apapun gitu kan. Sebenarnya di slide saya juga ada beberapa rekomendasi buku-buku tentang peningkatan strategi branding UMKM ya, nanti boleh di-share. Nah, itu juga teman-teman harus baca
gitu kan. Karena ketika teman-teman baca di sini itu kan ada apa namanya? Ada memori yang akan masuk gitu kan di kepala kita yang nanti akan terkoneksi dengan mulut kita sehingga itu otak sudah memprosesnya dengan apa ya kata-kata yang akan keluar. Semuanya sudah terintegrasi. Kalau ini nggak diisi, nggak akan ada yang bisa dikeluarkan. Jadi kita harus rajin membaca dan juga harus rajin untuk melihat-lihat situasi, melihat YouTube atau melihat medsos ataupun mungkin perangkat-perangkat media lain yang bisa mendukung pengetahuan kita untuk bisa mengembangkan brand atau strategi, apalagi mengikuti misalnya kayak program-program mulia seperti yang dicanangkan Kak Mike melalui RUN ini kan oke banget ya teman-teman, nggak perlu bayar, tapi teman-teman bisa dapat menurut aku sesi spesial untuk bisa saling berbagi value, meningkatkan kapasitas diri gitu kan dalam public speaking. Nah, itu harus rajin membaca, harus rajin berlatih juga. Kalau kita lagi-lagi agar nggak gagap, biasanya saya selalu bilang ya untuk membaca, menyuarakan apa yang kita baca agar vokal atau mungkin bibir kita itu terlatih luas gitu. Kalau kita nggak pernah baca, apalagi kita udah baca tapi tidak divokalkan atau tidak dilagukan atau tidak disuarakan, ini mulut kita akan kaku gitu kan. Kenapa? Kadang kalau misalnya MC, news anchor, presenter atau apapun atau penyanyi harus ada pemanasan mulut dulu. Ya biar lentur. Itu yang harus dilakukan. Apalagi kalau teman-teman mau speech atau pidato harus A, I, U, E, O. Harus ada latihan suara dulu. A, I, U, E, O. Harus monyong pun nggak apa-apa. Kan sendiri. Ya kan? Monyong untuk diri sendiri nggak ada masalah. Tapi harus dicoba. Jadi itu untuk melatih. Tapi teman-teman, pokoknya yang di sini yang memang masih malu-malu atau grogian kalau tampil ngomong di depan publik ataupun vlog, dia udah punya handphone, ngevlog aja, direkam diri sendiri pas lagi ngomong, udah di preview lagi, dilihat sendiri, oh kurang ini, ulang lagi. Nah itu bagian dari latihan juga, gitu sih Mike. Tadi ada semoga menjawab ya Mas Tony dan juga teman-teman yang pengen mengkomunikasikan atau menjadi influencer buat produknya sendiri. Ketika ngevlog, persiapan, riset ya tentang bagaimana dunia UMKM, lalu tahu apa yang mau disampaikan seperti yang disampaikan oleh Yohana tadi, dan lalu latihan, tenangkan diri dulu, ingat jangan under pressure, nambah beban-beban sendiri gitu. Wah nonton banyak, enggak. Tenangkan diri supaya enggak nervous. Lalu latihan, banyak latihan, karena latihan yang membuat segala sesuatunya jadi sempurna. Dan yang mungkin aku tambahin, mungkin latihannya bisa depan kaca kali ya, Yo. Karena kan kalau ngevlog pakai handphone gitu, suka grogi kalau ngeliat muka sendiri kayak, hah, kok muka saya ganteng atau cantik gitu. Jadi hilang konsentrasi, biasanya begitu ya. Nah itu bisa terus dilakukan sehingga menjadi mahir ketika kita bicarakan produk kita. Tapi kalau semua persiapan udah, tapi nggak tahu juga produknya apa yang spesial dari produknya juga sia-sia. Jadi harus balance. Begitu ya teman-teman, semoga menjawab. Nah habis ini ada yang mau disampaikan lagi dari Yohana atau sudah selesai kita resmi masuk kepada Q&A ya? Ya, kita Q&A dan sekaligus nanti sebenarnya ya pengen praktek-praktek tipis-tipis ya, tapi sebenarnya teman-teman juga udah memvideo nggak buka videonya, that's okay. Kalau gitu kita bisa Q&A aja. Mungkin kalau nggak juga kalau ada yang pengen berlatih langsung untuk menyuarakan produknya juga nggak apa-apa tanpa harus buka video. Senyamannya teman-teman aja sih, Mike. Oke, baik. Berarti tadi udah kita dengarkan ya sesi dari Yohana Margareta. Nanti akan ada sesi prakteknya buat teman-teman. Saya encourage teman-teman untuk membuka fitur video, audionya tetap di mute, kecuali kalau ingin bertanya silakan raise hand ya, atau menggunakan fitur chat box. Ini ada satu pertanyaan yang belum kita jawab, dan terima kasih atas kesabarannya Mas Rahmat Aulia. Ini izin bertanya, analisa atau riset apa saja yang diperlukan dalam memulai usaha atau menjual produk untuk masuk ke target market tertentu? Wih, nah ini pertanyaannya, gitu kan. Nah gini, seekonomi itu. Nah teman-teman, basicnya kalau kita mau bicara masalah analisa tuh ya, saya ada beberapa catatan singkat nih. Yang pasti analisa
SWOT, ya. Analisa SWOT yang harus benar-benar kita jadikan basic dulu. Itu analisa yang sangat-sangat mudah ya. Tunggu. Nah, analisa SWOT. Tadi, kekuatan produk kita dan apa kelemahannya, dan kemudian peluangnya seperti apa, dan ancamannya ini akan seperti apa. Ini penting banget. Misalnya ya, kalau tadi saya sempat contohkan ya, kalau misalnya pun kita menjual misalnya apa yang lagi tren sekarang, makanan sehat. Nah, kekuatan makanan sehat kita ini apa sih sebenarnya gitu kan? Atau minuman jus gitu kan? Jus, oke, jus aja deh ya. Ya sekarang kan lagi hidup sehat. Oh ya, sekarang di era pandemi sudah ada terjadi tren yang sangat-sangat luar biasa berubah, yaitu apa? Gaya hidup manusia, gaya hidup seseorang. Yang sekarang orang itu di era pandemi baiknya, faedahnya adalah mereka sudah aware dengan yang namanya kesehatan ya kan. Dari makanan, gaya hidup berolahraga, dan juga menjaga kebersihan pun orang sekarang sudah mulai berubah, khususnya di daerah-daerah perkotaan. Kenapa saya bilang di perkotaan? Karena kalau kita lihat di daerah yang memang mungkin masih kota kecil itu, memang kesadaran tentang pandemi ini juga masih beragam dan juga masih dianggap kayak ya udah biasa aja gitu. Nah, tapi kita masuk ke kota-kota yang tempat-tempat tinggal secara geografis ini sudah maju dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia, misalnya kota-kota besar seperti Jakarta, Jogja, dan Semarang dan sekitarnya ya, provinsi-provinsi besar. Itu sudah mulai ada perubahan gaya hidup yang sudah aware dengan yang namanya kesehatan. Nah, banyak kemudian para pengusaha UMKM itu bermunculan untuk menjual produk di bidang makanan ataupun minuman sehat. Nah, kemarin saya baru saja ke Solo, di situ ada festival Solo Local Festival. Di situ para UMKM berkumpul dan rata-rata mereka bervariasi sekali. Rata-rata mereka jarang yang bergerak di bidang fashion, karena mereka mengatakan bahwa di masa pandemi ini justru kayak mereka menjual hal-hal yang berbau kesehatan, minuman, ataupun asupan-asupan makanan yang menyehatkan itu jauh lebih laku kalau di Solo pada waktu itu. Saya tanya ke beberapa yang hadir. Nah, salah satu yang sukses adalah salah satu pengusaha jus. Nah, kalau di kota besar kita sudah tahu nih yang namanya brand Rejuve ya, jus fresh juice gitu. Nah, kalau di Solo itu belum ada. Nah, begitu nih orang ini jualan jus ya, dia dari door to door dan juga dari mulut ke mulut awalnya, tapi pandemi semakin parah, ternyata peluang dan keuntungan buat dia untuk mengembangkan kualitas atau ingredients dari jusnya itu yang sesuai kebutuhan orang-orang untuk meningkatkan imunitas. Misalnya yang dulu cuma jus alpukat atau jus strawberry, jus jeruk biasa, sekarang sudah ditambahin jus alpukat plus jahe, plus apa, plus rempah-rempah, jus anti COVID. Nah, itu ternyata akhirnya sukses dan besar. Nah, di situ dia yang saya pelajari adalah melihat kekuatan dari brand jus dia yang sudah dia bangun dari mulut ke mulut. Dia juga ikut organisasi-organisasi untuk menjangkau konsumennya. Terus, tapi dia tahu bahwa kelemahan dari jus ini adalah tidak bisa tahan lama. So dia kasih tulisan tidak boleh lebih dari 3 hari dan harus taruh di lemari es gitu. Nah, itu dia kasih tulisan, dan dia juga memanfaatkan peluang karena ini peluang pandemi. Pandemi ini kan udah lebih dari 1,5 tahun lebih ya. Jadi selama 1,5 tahun ini memang salah satu kawan dari Solo yang UMKM jus ini tidak pernah berhenti untuk memanfaatkan peluang-peluang. Jadi dia melihat bahwa pandemi ini suatu peluang, bukan suatu hambatan. Jadi dia menjual apapun yang menjadi kebutuhan orang untuk meningkatkan kesehatan di masa pandemi seperti ini. Nah, terus ancamannya apa sih? Ya, ancamannya ketika satu produk kemudian sudah booming, otomatis orang-orang juga bisa saja dengan cepat akan menirunya. Apalagi membuat jus, itu kan sebenarnya bisa dibuat sendiri di rumah. Apalagi ibu-ibu atau mungkin masyarakat di daerah itu masih rajin untuk memasak apapun sendiri. Mereka itu masih mandiri, nggak kayak di kota. Di kota kan segala sesuatunya kan ingin serba praktis. Jadi ancaman pesaing itu akan semakin lebih cepat dan lebih besar, gitu kan. Nah, kemudian dicek lagi ancaman teknologi. Ini kalau bikin fresh juice, kalau alatnya juga tidak di-upgrade, ya nanti hasilnya juga tidak akan maksimal, dan juga kuantitas produk yang dihasilkan juga akan sedikit gitu. Jadi semakin canggih, semakin besar alatnya akan semakin lebih banyak, otomatis produksinya juga semakin besar untuk dipasarkan. Nah, itu analisis SWOT dari salah satu contoh produk kenapa itu menjadi penting, gitu kan.
Nah, kemudian analisis apa lagi? Analisis PES. PES itu adalah politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Nah, analisis PES ini juga biasanya masuk ketika kita sudah lihat yang namanya peluang dan juga ancaman. Satu, ketika tadi udah ada SWOT ya, strength, weakness, terus kemudian opportunities. Nah, ketika kita melihat suatu peluang yang ada di depan kita harus melihat juga, wah, aku mau jualan ini nih gitu kan. Wah, ini situasi politik kita gimana nih? Wah, Indonesia ini lagi chaos nih, lagi huru-hara masalah pilkada, pemilu atau apapun lagi nggak kondusif banget nih gitu kan. Apalagi ini udah ada ancaman krisis nih, krisis global lagi. Aduh gimana ya gitu kan. Ini harus kita perhatikan. Terus sosial, wah ini lagi tegang nih karena pandemi juga gitu kan, karena lagi pandemi orang-orang tuh bawaannya pengen emosi gitu kan, karena udah nggak punya duit, banyak PHK, jadi segala sesuatunya nggak kondusif misalnya. Kita harus melihat itu. Terus kemudian teknologi, di saat yang sama ada tuntutan untuk kita itu harus nggak gagap teknologi. Udah dong. Nah, analisis politik, ekonomi, sosial, teknologi ini menjadi satu kesatuan yang harus kita perhatikan ketika kita melihat suatu peluang. Oke, dengan catatan tadi, so aku bisa masuk di peluang yang mana ya, gitu loh. Dan harus dengan cara seperti apa ya, gitu. Karena kita tidak bisa melihat suatu hal dalam berbisnis peluang hanya sekedar peluang biasa. Oh, ini nih, mumpung ini lagi nge-boom, orang lagi suka makanan dan minuman sehat, so gue jual aja. Langsung jual, gitu. Tapi kita tidak memperhatikan, tidak ngikutin berita lah ibaratnya, bahwa ini seperti apa ya nih aspek-aspek politik. Wah, makanan minuman sehat bentar lagi nih mau pilkada atau mau pemilu. Berarti ini kayaknya aku bakal sasar ke ini deh, ke komunitas partai-partai politik deh di kota aku deh gitu kan. Aku akan masukin pas mereka mungkin lagi ngerahin massa gitu kan, gimana cara gitu kan, udah pandemi tapi gimana cara mereka tetap sehat. Nah, harus gimana? Harus mencari suatu koneksi, bergaul agar bisa memasarkan produknya. Ya kan? Atau wah ini pasti akan banyak ini pengerahan massa atau gimana. Wah, aku jualan jus deh gitu kan di event-event partai politik atau di event-event apa? Karena kan mumpung lagi pilkada gitu. Nah, pula seperti itu. Ekonomi gitu kan. Faktor melihat peluang dari sisi ekonomi gitu kan. Nah, wah, ini jus aku nih sebenarnya oke banget nih kalau dikonsumsi untuk kalangan middle ke atas atau menengah ke atas seperti itu. Oh, berarti aku harus menjangkau mereka gitu kan di mall-mall yang seperti ini. Nggak apa-apa deh aku modal dulu untuk sewa booth gitu kan di mall yang agak keren gitu kan. Modal dulu, tapi aku yakin ini akan lebih sukses. Nah, seperti itu. Terus aspek sosial juga ini juga penting banget ya. Lihat bagaimana target market kita ini peluangnya lebih bisa masuk ke misalnya komunitas sosial yang seperti apa, itu dari sisi komunitas atau targetnya. Atau misalnya sekarang situasi sosial di sekeliling kita itu sedang trennya itu apa, itu juga penting. Dan juga teknologi, mengembangkan teknologi ketika menghadapi suatu peluang-peluang yang menjanjikan adalah itu keniscayaan, itu teman-teman nggak boleh gaptek. Sekarang emang nggak boleh gaptek sih. Apapun itu harus benar-benar dilatih ya keterampilan kita dalam berteknologi, apalagi tidak hanya sebatas untuk memainkan gadget handphone saja menurut saya, tapi komputer juga sudah mulai harus piawai untuk proses apapun, bikin video kreatif, bikin editing sesuatu gitu. Itu kalau bisa kita lakukan mandiri ya akan jauh lebih baik daripada kita sewa editor, daripada mungkin kita sewa videographer, tanpa harus kita mengesampingkan pekerjaan-pekerjaan teman-teman yang editor dan videographer, karena kita sekarang dalam konteks kita memaksimalkan sumber daya sendiri kan gitu kan. Nah, kalau teman-teman punya modal ya nggak apa-apa, kita rekrut videographer, editor untuk mempercantik produk kita. Tapi kalau kita nggak punya itu semua, ya kita harus belajar sendiri, itu nggak ada cara lain. So analisis SWOT dan juga PES itu penting sih, harus kita miliki sebelum kita membuka atau menjalankan suatu bisnis. Baik. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari Rahmat Aulia. Nah, ini udah ada Ivan. Ivan mau udah nyalain fitur videonya, mau nanya sendiri atau dibacakan pertanyaannya? Bacain aja ya. Oke.
Ini mau tanya bagaimana caranya memaksimalkan penjualan secara online, Kak Yohana? Foto produk udah cakep, review beberapa orang juga udah bagus, tapi penjualan masih gitu-gitu aja, masih sedikit. Saya usaha online frozen food di Instagram namanya @bakmi_iy. Wah, ini salah satu cara memasarkan ya, ikut acara terus taruh Iya. Instagramnya apa. Siapa tahu kan ada yang mau pesen Hmm, juga frozen food. benar sekali. Sebenarnya sudah dijawab oleh Mike. Jadi, ya kan, cara cara memasarkan dan juga tanpa kita harus bergantung pada influencer adalah kita harus gaul. Kita Ya. harus gaul. Apalagi teman-teman sekarang kan peluang banget ya, tanpa batas peluang segala sesuatu itu virtual. Pertemuan, perkumpulan, semuanya serba virtual. Nah, masukin aja, join aja. Cari teman, cari kenalan di momen-momen virtual seperti ini. Ya, seperti kayak gini, apakah mungkin konteksnya harus harus temanya UMKM atau ekonomi? Ya sebenarnya kalau memang konteks atau konsep acaranya itu sesuai dengan kebutuhan kita, itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya pun enggak, teman-teman tetap mau join di acara-acara virtual yang memang sekiranya bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, ya nggak apa-apa. Minimal kita nggak jualan produk, tapi kita dapat ilmu gitu. Itu aja. Tapi kita sudah melatih diri kita untuk bisa bergaul gitu. Tidak hanya menutup diri, dan otomatis kita juga sudah berusaha untuk meningkatkan pengetahuan kita dan memperluas pengetahuan kita. Itu penting banget bagi seorang pebisnis. Nggak mungkin bisnisnya bisa luas dan juga bisa hebat kalau kita pebisnisnya menutup diri atau katak dalam tempurung. Di era pandemi dan virtual ini sudah sangat dimudahkan bahwa kita bisa terkoneksi dengan siapapun tanpa batas secara virtual. So, ini harus dimanfaatkan. Nah, kalau tadi masuk ke konteks bahwa tadi Mas Ivan bilang, foto udah bagus, atau udah ada caption oke, tapi kok ya gitu-gitu aja gitu kan. Itu gimana dong gitu kan. Ya, well, yang pertama sih ini mungkin klise, tapi ya memang butuh kesabaran dan juga nggak boleh menyerah sih Mas. Itu harus dimiliki dulu. Nah, kemudian secara teknis apa yang harus dilakukan? Ya itu tadi, inovasi dengan wah, berarti pasti masih ada yang kurang, masih ada yang salah gitu kan. Oke, tidak semuanya penjualan produk kita ini kan bergantung dari media sosial. Ada loh, gitu. Misalnya penjual bakmi atau bakso frozen food yang di Instagramnya itu juga nggak gitu update, tapi kemudian di balik layarnya itu memang dia grill ya, gitu. Nah, sekarang kembali kita mengukur keberhasilan, kesuksesan bisnis atau usaha kita itu dari mana dulu. Dua-duanya harus kita ukur. Oke, nggak boleh salah satu, gitu. Media sosial ini mendukung aja sebenarnya, mendukung dan juga mempercepat kita untuk mengembangkan produk atau brand ini. Bukan kemudian jangan sampai media sosial inilah yang menentukan kesuksesan penjualan produk kita. Jangan. Oke. Lagi-lagi media dan teknologi ini pendukung manusia. Jangan sampai manusia yang bergantung pada teknologi. Kita akan mati di situ. So, yang pertama kita harus cek dulu penjualan offline kita atau penjualan real kita. Itu seperti apa usahanya, Mas, gitu kan. Nah, kalau Mas jualan frozen food ya, itu apakah itu punya kios sendiri kah, punya toko kah, atau gimana? Atau memang juga diantar-antar atau seperti apa aksesnya? Itu juga harus dimaksimalkan dulu. Itu harus dicek. Oke, kalau ini tidak dilaksanakan dan tidak berjalan, ya nanti untuk memasukkan untuk ke ranah media sosial nanti juga akan kesulitan juga. Intinya nggak ada pergerakan gitu. Minimal media sosial nggak jalan, tapi kita masih punya amunisi yaitu dengan aktivitas penjualan di lapangan. Nah, promosi media sosial kemudian dijadikan pendukung. Misalnya, nggak apa-apa sih. Kita satu, kita harus apa ya, Mike? Kalau dibilang bahwa ketika foto udah bagus, caption udah bagus, terus tapi ternyata belum apa namanya belum bisa terupgrade juga, berarti kan sebenarnya itu juga bukan salah foto atau mungkin konten pengemasan konten juga sih, karena ketika pun kita itu sekarang upload foto belum tentu akan ada yang beli juga kan. Jadi memang butuh waktu dan konsistensi dulu sih. Kalau dirasa semuanya udah bagus. Kecuali kalau ternyata foto udah caption oke, promosi video oke,
terus kemudian tetap nggak ada, perlu dicek lagi sudah berapa lama menerapkan strategi itu, atau mungkin juga kurang effort untuk bisa membagikan produk-produk itu untuk kemudian mendapat testimoni yang baik. Itu penting. Kita tidak perlu mungkin harus membayar influencer untuk mempromosikan produk kita, tapi kalau kita membagikan ke orang-orang terdekat atau mungkin ke target-target tertentu juga itu nggak ada masalah. Memang harus butuh modal dulu sih Mike, ya kan? Kita dan Mas Ivan, kita nggak bisa zero modal juga nggak bisa. Bisa sih, kemungkinan itu tetap ada. Tapi kalau sudah dalam kasusnya Mas Ivan, kalau semuanya sudah dilakukan secara baik, ya pasti ada sesuatu hal lain yang mungkin harus kita lakukan, harus butuh modal memang sih, modal yang secukupnya yang dimiliki untuk bisa membagikan produk-produk itu untuk orang-orang tertentu agar bisa ada rasanya dan capture testimoni mereka kemudian diupload, itu wajib sih. Tapi lagi-lagi basicnya ya memang kita nggak bisa mengandalkan kuantitas penjualan kita hanya dari media sosial saja. Jadi bergerak di balik layar dan secara militan di grassroots di lapangan itu juga penting. Tapi kalau teknis mengemasnya, nah ini kalau misalnya Mas Ivan nanti boleh share akunnya apa, kita bisa cek nih seperti apa, benar nggak sih emang udah bagus atau memang captionnya udah oke, kita bisa cek dan kita bisa bedah sama-sama nih di sini kalau emang mau ya Mas ya. Atau mungkin nanti teman-teman bisa kasih Mas Ivan boleh kasih akunnya gitu kan, nanti teman-teman juga atau Mike dan tim bisa mungkin kasih masukan gitu kan setelah acara juga bisa juga sih menurut aku gitu kan. Apakah memang benar-benar sudah bagus ataukah memang benar-benar sudah sesuai target? Jangan sampai kita ngomong sesuatu yang ternyata masih ada kekurangan nih yang perlu kita perbaiki gitu. Yes. Itu aja sih Mike. Oke, menarik sekali ya tadi ya. Tadi sudah ada IG-nya @bakmi_ij. Nah, follow juga Instagram dari Ran ya, @ruangusahanusantara. Nah, sama seperti tadi, kalau bagaimana caranya memaksimalkan, mungkin dengan hadir lalu sambil mungkin menikmati frozen food. Kalau saya hari ini hadir, Yohana, ini menggunakan tenun unik nih. Ini dari Rizka Febri. Lalu minumnya minum lemonade ya dari nih kopi kurang lebih di Jakarta Garden City. Mantep tuh. Ini produk-produk UMKM semua nih. Kan aku pengen juga dong. Nanti kita kirim ya. Satu lusin ke rumah Yohana Margareta. Nah, ini ada lagi nih yang mau nanya lagi. Nih Kak Yohana, mungkin saya cukup masih bingung untuk mencari konten kreatif untuk usaha saya. Saya ini bergerak di bidang laser cutting dan printing UV. Saat ini saya ingin memperluas marketing saya melalui media Instagram atau TikTok misalnya. Boleh sharing nggak? Kira-kira ide konten apa yang mungkin bisa saya kembangkan? Nah, IG saya @cuttingpad.id. Terima kasih. Boleh sorry? Cuttingpad.id. Cuttingpad ya. Jadi ini tulisannya dari Indra Kurniawan. Hah? Padnya cutting dalam bahasa Inggris, padnya pad bahasa Inggris juga. PATH. Oke. Salah satu masukan juga mungkin Mas Ishak, ketika dilafalkan mungkin nggak semuanya bisa ketik dan nyari akun Instagramnya. Nah, cuttingpad.id ya. Ya. Ya, oke, udah nemu nih. Loh, ini sebenarnya kalau misalnya aku lihat dari apa sih namanya cuttingpad ini dari visual dari visual laman feed-nya tuh rapi, clear, clean. Iya. Bagus. Sudah promo di TikTok juga, Mas. Nah, belum, Kak. apa sih? Kita masih bingung untuk, kan kita lagi mengembangkan usaha kami di UV Printing. Jadi pengembangan usaha ini, jadi saya pikir kita harus bergerak lebih nih, Kak. Jadi makanya kita belum ada kepikiran konten apa yang harus kita munculkan. Terus bagaimana kita harus brand awareness-nya gimana, bagaimana kita bisa mendapatkan follower banyak, terus bagaimana kita juga bisa lebih memperkenalkan apa sih yang kita bisa. Sebenarnya kita banyak sekali yang kita bisa, cuman bagaimana kita bisa memberikan
informasi itu kepada klien-klien, kepada orang-orang di luar sana gitu Kak sih. Yang jadi agak yang pemikiran saya agak belum dapat di situnya Kak. Terima kasih Kak Yohana. Mas, ini jujur ya, aku suka banget deh dengan suatu kreasi seperti ini. Jadi aku tuh ada, Mas nanti boleh cek. Aku bukan pebisnis ya, tapi melihat itu aku juga punya passion creation gitu loh, Mike ya. Ya. Jadi nanti boleh buka IG-ku Margareta Jo Creation. Nah, Margareta Jo Creation itu adalah akun aku untuk menyalurkan hobi aku merangkai bunga. Nah, di situ, tapi itu bukan akun bisnis. Tapi tahu nggak teman-teman, terlepas dari bahwa memang aku sering mengupload Margareta Jo Creation di akun pribadiku yang Margareta Jo gitu, orang kan jadi tahu memang sih itu ada keuntungan tersendiri. Tapi banyak DM yang kemudian order, ya kan? Dikiranya aku ini florist, padahal sebenarnya enggak. Padahal juga itu kan biasa aja juga sih, nggak yang bagus-bagus kayak florist gimana gitu kan. Nah, di situ aku suka bikin reels ya, bikin reelsnya itu gini. Di Margareta Jo Creation itu aku bikin reels, di feed itu aku kasih video proses pembuatannya, terus produknya. Nah, terus ketika hasil rangkaian itu sudah diterima orangnya, aku minta foto orangnya. Itu semua sih nggak berbayar ya. Maksudnya itu hanya bantuin temen siapa yang mau bikin bunga ulang tahun aku bikinin gitu-gitu sih gitu. Tapi di situ aku ngerasa, dan beberapa temenku yang aku tanya, kamu cukup jelas nggak sih kalau misalnya kamu punya suatu kerajinan, model fit seperti apa yang bisa membuat kamu tuh bisa tertarik dan juga bisa ngerti ini prosesnya. Nah, menurut aku kalau masuk ke cuttingpath.id tadi, Mas, di feed itu aku lihat tuh masih minim banget yang namanya video proses pembuatan. Padahal cuttingpath.id ini kan keunggulannya di situ, prosesnya, proses cuttingnya. Kenapa ini bisa lebih menarik dibandingkan mungkin produk-produk sejenis yang sudah ada di mall atau di online shop lainnya, gitu kan? Orang kan tetap butuh tahu kekuatannya. Jadi menurut aku dari cutting path belum menonjolkan kekuatan produknya itu di bagian mananya. Di bagian pembuatan, bagian pemotongannya kan namanya udah cuttingpath.id. Berarti pemotongan produk itulah sebenarnya menjadi jualannya dong. Jadi itu menurut aku perlu divideoin dengan menggunakan filter atau konsep-konsep reels yang zaman sekarang nih. Kalau di Instagram dulu lah, kita mainnya di Instagram ya. Nah, di Instagram itu misalnya contoh konkret aja, seperti yang mungkin sudah aku pernah lakukan, dari yang namanya papan gitu kan, atau apa tuh materinya yang ya benar-benar masih utuh gitu kan, dengan kasih background musik, tinggal di switch bisa jadi set, udah jadi kayak gini. Ya kayak gitu-gitu, karena kan reels itu nanti kan itu kan sudah ada algoritmanya akan ke explore orang-orang ya yang ada yang terkoneksi. Jadi nggak apa-apa, tetap aja dicoba itu, tapi minimal ketika orang udah tahu cutting path gitu kan, itu udah ngerti gini ya prosesnya, dan kenapa ini bisa rapi, kenapa ini bisa istimewa gitu. Itu perlu divideoin. Orang butuh sesuatu yang konkret, nggak sekedar foto. Karena foto itu bisa dibikin ya. Sekarang tuh no video is hoax ya sebenarnya. Orang-orang lebih suka menikmati video singkat-singkat gitu. Atau mainkan aja prosesnya itu dengan editing percepat. Editnya gimana sih Mbak gitu kan? Semuanya itu bisa dilakukan di handphone. Saya melakukan segala sesuatu itu di handphone, di aplikasi. Apalagi bikin reels. Makanya kita nggak boleh gaptek. Kalau kita udah ya gimana? Ya kalau kita punya modal, tinggal influencer ngomong selesai. Tapi kan sekarang kita ngomongin gimana kita dengan modal yang ada, kita memaksimalkan tanpa harus ada influencer kan. So ya satu-satunya kita memaksimalkan diri kita untuk tidak boleh gaptek, dan juga aware dengan teknik untuk membuat video praktis singkat dengan handphone, apalagi Instagram, TikTok, itu semuanya sudah ada caranya untuk membuat video lucu. Kan kadang malah mudah, tinggal copy efek, ya kan? Itu aja. Apalagi kalau di TikTok. Di TikTok itu kalau untuk mempromosikan misalnya kayak cutting path kayak gini tuh,
Ya sebenarnya mudah ya dengan video kreatif lucu ala Instagram Reels tadi sih bisa banget. Saya susah menjelaskannya, Mike. Tapi menurut aku ini potensial banget loh cutting path ini untuk bisa dibikin kayak lucu ya, bikin video yang dari misalnya Kalau nih kita kasih konsep. lihat ke teman-teman UMKM, reelsnya dari Margareta Joe Creation. Boleh? Ini aku Oh boleh. Nah screenshot itu Reelsnya udah reel banyak. yang Misalnya paling misalnya di bawahnya nih Mike, di bawah. mana? Oh ya boleh. Oh itu boleh dipencet mana aja sih? Nah itu misalnya boleh pencet aja. Coba ya. Nah, ini dimaksud kali ya proses pembuatannya ya, Yo. Kayak gitu. Ini yang singkat, coba yang agak panjang dikit ya. Nanti boleh dicek teman-teman sendiri deh. Wow. Oke. Boleh ganti video. Nah, coba. Oke. Nah, ini proses pembuatan ini rata-rata sih yang DM lebih komen pada cara pembuatannya ya gitu kan. Ya. Hingga hasilnya kok bisa kayak gitu, dan orang juga bisa tahu nih, oh gitu. Bahan-bahan yang mungkin bisa dipakai gitu kan. Gitu. Nanti bisa dicek. Ini misalnya bikin buket bunga gitu kan. Ya. Nah, oke. Banyak teman-teman nanti bisa dicek sendiri. Tapi kira-kira Mas siapa, maaf ya tadi ya, Mas. Dengan Ishak. Mas Ishak Kurniawan. Ya, Mas Ishak. Mas Ishak kira-kira sih kayak gitu sih Mas. Menurut aku yang perlu dilakuin, inovasi video kreatif di balik layarnya itu perlu gitu kan, karena orang tuh sekarang tuh lebih mudah dan lebih sensitif ketika kita sentuh mereka itu dengan hal-hal yang berbau humanis ya, segala sesuatu di balik layar, susahnya orang bikin produk ini tuh kayak mana, atau ada kisah-kisah spesial nggak di balik layar itu. Memang harus kreatif sih untuk membangun produk itu gitu, dan lagi-lagi nggak boleh menyerah, karena once kita udah bikin belum tentu itu akan benar-benar bisa hits. Yang penting konsisten aja, karena yang penting portfolio dan juga amunisi di Instagram kita itu terus update aja. Percaya deh, nggak akan ada hasil yang mengkhianati proses ya. Nanti pasti orang ketika udah tahu, oh ini cuttingpath.id, wih ternyata udah banyak banget nih, gitu. Beda loh sama yang Instagramnya sepi. Yeah. Orang pasti sepi banget nih, gitu. Yang penting konsisten di Instagram untuk update produk terkini dan juga proses pembuatannya. Itu sih. Terima kasih Kak Ivana, Kak Michael. Ya, sama-sama Kak Ishak. Semoga menjawab ya. Dan kalau memang ada kebingungan atau teman-teman juga ingin diskusi lebih lanjut soal produk-produk UMKM kalian, boleh aja langsung mampir follow Instagram kita @ruangusahannusantara ya. Langsung boleh ya. Nah, sekarang kita tadi sudah menjawab, dan karena keterbatasan waktu, rasanya kita akhiri dulu webinar kali ini, yaitu terkait dengan personal branding. Ini strategi G2 untuk memasarkan bisnis kita. Nanti bulan depan kita juga akan mengadakan, jadi webinar pelatihan dari RAN atau Ruang Usaha Nusantara ini diadakan bulanan ya, setiap bulan ada. Nanti kalau ada agenda-agenda lain, kegiatan lain di luar webinar, akan kita informasikan lewat Instagram kita Ruang Usaha Nusantara, atau lewat email kita. Email resminya adalah @ranumkm@gmail.com. Jadi kita akan blast email. Semoga jangan lupa untuk sering-sering dicek emailnya, atau cek juga di Instagram kita @ruangusahanusantara. Di situ kita kasih semua materi-materi lewat microblog, semoga bisa menginspirasi dan menambah semangat teman-teman untuk membangun rintisan usaha kalian. Nah, sekarang kalau boleh, sebelum kita akhiri, luangkan waktu, saya kasih waktu 2 menit untuk memberikan saran kritik terkait penyelenggaraan ini, karena ini adalah kali kedua kita menyelenggarakan webinar pelatihan, supaya kami dari Truth, Train2, dan juga Big3 bisa lebih baik lagi dalam mengadakan acara-acara serupa di kemudian hari. Jadi bisa dilihat ke chat box, di situ sudah ada link, tolong diklik form Google Form-nya untuk diisi kurang lebih 2 menit.
Kita kasih kesempatan ya. Setelah itu kita akan foto-foto bersama. Lalu saya juga akan, karena tadi saya udah menggunakan Rizka Febri ya, tenun unik. Lalu ada kopi kurang lebih CGC Jakarta Garden City ya, tempat hits di Jakarta Timur. Lalu saya juga akan bagi-bagi tas untuk tadi ya penanya-penanya yang sangat luar biasa. Kita akan pilih, tadi udah ada banyak banget penanya. Kita akan pilih 3 orang yang beruntung membawa pulang tas dari Ruang Usaha Nusantara. Kece ya. Ini tasnya sebenarnya oke banget buat dipakai buat shopping dan lain sebagainya, dan semoga bermanfaat. Selain tas, orang tersebut, ketiga orang yang beruntung juga akan membawa pulang e-wallet ya, GoPay senilai Rp100.000 masing-masing. Lumayan ya. Oke, sudah diisi saran kritiknya? Monggo. Nanti untuk penentuan siapa yang membawa pulang hadiah-hadiah dari tas Ruang Usaha Nusantara dan juga e-wallet sebesar Rp100.000 masing-masing, nanti akan dihubungi oleh teman-teman RAN, atau bisa lihat juga di Instagram Ruang Usaha Nusantara. Pastikan dulu Anda terdaftar, karena kan untuk masuk ikutin webinar ini Anda harus mendaftarkan diri dan juga UMKM kalian juga, gitu ya. Oke, sudah diisi semuanya saran dan kritik. Dan sekali lagi kami berharap kami bisa dari RAN atau Ruang Usaha Nusantara bisa membantu teman-teman mengiringi perjalanan teman-teman dalam membuat rintisan usaha baru atau mendampingi teman-teman yang mungkin sudah ada menjadi go global. Itu kerinduan kita sih membuat acara ini lewat kolaborasi dari Truth yang expert di bidang digital marketing dan branding, lalu ada Big Three yang expert di bidang penyelenggaraan event virtual, dan juga Train2 yang expert dalam penyelenggaraan training soft skill. Ya, semoga kita semua bisa saling dukung ya. Oke, nampaknya sudah. Kita foto bersama, nyalakan fitur video dan audio. Ya, jadi bisa cheers atau smile dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Wow. Nanti saya undang juga teman-teman untuk berbagi, jadi nggak cuman Yohana Margareta, saya, mungkin kita bisa bertukar peran ya. Saya jadi penonton gitu ya, Yo. Kita jadi penonton. Yes. Kalian yang jadi moderator dan ini ya, Ya. anggaplah ini Latihan public medium speaking. dari kita untuk kita. Oke, sudah siap? Tampilkan muka terbaik, senyum terbaik, dan katakan cheers. 1, 2. Sekali lagi, cuan tanpa ribet. Oke, baik, terima kasih. Dan untuk mengakhiri saya akan umumkan siapa yang membawa pulang hadiah-hadiah menarik ini. Yang pertama akan kita berikan kepada, wis, muka saya blur, mohon maaf. Masih blur. Oke, saya tangan dulu. Hap. Yes, itulah the beauty of event virtual ya. Oke, yang akan membawa pulang ini adalah untuk Mas Rahmat Aulia. Selamat membawa pulang tas RAN Ruang Usaha Nusantara dan juga uang sebesar Rp100.000 GoPay ya Mas. Pastikan. Lalu yang kedua adalah untuk Mas Ishak. Selamat Mas. Hadiah sama ya, tas dan juga uang sebesar Rp100.000. Wah, ada efek-efeknya ya. Dan satu lagi untuk Mas Ivan. Selamat. Hadiah sudah dibagikan semuanya. Artinya saya ingatkan, kita akan jumpa lagi bulan depan tanggal 11 Desember ya. Hari Sabtu pukul 2 siang ya. Hari Sabtu pukul 2 siang tanggal 11 Desember 2021. Nanti ada pembicaraan yang sudah kita siapkan yang hebat banget, yaitu kalau hari ini kita belajar soal bagaimana mengkomunikasikan produk, kalau besok bagaimana kita menciptakan foto-foto produk kita yang ciamik ya, namanya Aris Lukman.
Jangan lupa daftar dulu untuk dapat link Zoom-nya supaya Anda semua bisa ikutan di bulan depan tanggal 11 Desember jam 2 siang. Oke? Nah, jangan lupa juga buat Ivan, Ishak, dan juga Rahmat, betul, untuk dibantu. Chat juga alamat pengiriman dan nomor handphone kalian ke admin ya sekarang atau lewat Instagram kita @ruangusaha_nusantara. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat siang, sehat selalu untuk kita semua. Thank you. Thank Thank you, you, Yohana. bye-bye. Makasih, Mai. Makasih Makasih semua. teman-teman semuanya. Bye-bye.